Haleluya, puji Tuhan, selamat malam bagi semua teman-teman, dimanapun Anda berada, kami dengan sukacita, di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus kembali hadir pada malam hari ini, ingin berbagi kehidupan, berbagi kesaksian atas apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan kita, dan sesuatu yang tentunya pasti akan sangat memberkati, bagi setiap telinga yang mendengar, bahkan setiap mata yang melihat acara ini. Karena itulah menjadi doa kami supaya kita semua ada di dalam berkat Tuhan, ada di dalam kasih Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana dan kuasa kehendak Tuhan yang sempurna. Itu sebabnya saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya terus mengatakan bahwa hadirnya program channel Yusuf Manubulu bukan untuk menunjukkan sesuatu agama yang hebat, sama sekali itu tidak berkenan kepada Tuhan. Karena bukan itu yang menjadi tujuan Tuhan. Yang menjadi tujuan Tuhan adalah karena Dia begitu mengasihi semua manusia. Tuhan Yesus telah mati buat semua manusia. Tuhan Yesus datang untuk menebus setiap dosa. Tuhan Yesus datang untuk menunjukkan, memberikan kebaikan, memberikan pertolongan, mengangkat manusia yang tidak berdaya, mengangkat manusia yang menderita, melepaskan mereka dari ikatan setan. Itulah tujuan Tuhan datang. Nah, oleh sebab itu, pada malam hari ini, kami kembali menghadirkan narasumber bagaimana seorang ibu yang tadinya dia sudah sempat frustrasi dengan sebuah pemahaman yang diterima pada saat dia membaca buku atau apapun pada waktu itu, sehingga dia mulai meragukan tentang adanya Tuhan. Apakah Tuhan itu benar-benar ada? Nah, pada saat di dalam keraguan itu muncul di dalam hati dari narasumber pada malam hari ini, disitulah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, yang seperti saya selalu katakan, dia bukan Tuhan halusinasi, dia bukan Tuhan yang diilusikan, dia bukan Tuhan hanya diceritakan dengan segala tetek bengek dan segala hal-hal yang tidak jelas, tidak nyata. Dia Tuhan yang nyata. Di saat narasumber mengalami satu keraguan yang begitu luar biasa, sehingga dia mulai tidak percaya dengan adanya Tuhan, nah disitulah Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Oke teman-teman, supaya tidak berlambat-lambatan, kita akan segera sambut narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Iren. Selamat malam Ibu Iren. Selamat malam Pak Yusuf. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik Bu, apa kabar Ibu? Baik Pak, luar biasa karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Iya, dari wajah Ibu terpancar kasih Tuhan Yesus Kristus berlimpah-limpah ya Bu ya. All glory to Him Pak. Ya, amin, amin, amin. Oke Bu, pada malam hari ini teman-teman sudah bersama dengan kita, ingin mendengar secara lengkap dari Ibu bagaimana pada ketika mana Ibu mengalami satu pergumulan hidup dan Ibu mulai meragukan adanya Tuhan. Nah, Ibu bisa ceritakan dengan lengkap supaya ini juga menjadi pembelajaran bagi semua umat Tuhan ya, khususnya orang-orang Kristen, supaya jangan terlena dengan perjalanan iman manusia. Betul, karena apa? Betul. Karena iblis tidak bermain-main. Dia datang untuk menyerang manusia itu bukan dengan keadaan yang mungkin di luar perkiraan manusia ya. Betul, karena orang Kristen saya perhatikan terlalu banyak yang agak santai di dalam iman, sehingga mereka tidak sungguh-sungguh berjuang untuk menjaga keselamatan yang Tuhan berikan. Nah, oleh sebab itu Ibu bisa ceritakan secara lengkap sehingga itu menjadi berkat bagi kita semua. Silakan Ibu Iren. Terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kesempatan yang indah sekali saya bisa sharing dengan kalian semua. Saya dari background lahir dari keluarga Kristen, yang meskipun bukan yang fanatik gitu ya, tapi cukup taat. Saya bahkan sejak kecil ikut sekolah minggu, dari pengurus pemuda, bahkan jadi guru sekolah minggu. Nah, kebetulan memang salah satu hobi saya atau salah satu
yang saya cukup suka adalah membaca buku. Saya menikah dengan orang Kanada, suami saya. Jadi di dalam hidup kami berpindah-pindah negara gitu. Dan kejadian ini terjadi waktu kami tinggal di Kamboja. Awalnya itu satu buku yang saya baca adalah tentang seorang biografi seorang pemuda atau bapak-bapak Katolik paranormal. Jadi dia itu bisa melihat roh orang mati sejak dia kecil. Nah, dari buku situ saya bertanya sama Tuhan gitu. Sebagai di Kristen itu kan memang baik Protestan maupun Katolik kita kan nggak boleh ke dukun berhubungan dengan roh orang mati dan sebagainya begitu. Nah, tapi gimana dengan bapak ini, dengan pemuda ini gitu loh. Dia nggak pernah minta, dia nggak berguru atau bersemedi untuk mendapatkan ilmu itu. Dia lahir istilahnya sudah dapat ilmu itu. Tapi gara-gara itu dia dikucilkan dengan gereja. Kan nggak adil gitu. Nah, buku kedua yang saya baca dalam hal ini adalah History of God. Itu by Karen Armstrong penulisnya, di mana dia menulis sejarah tentang agama, secuplik sejarah lah mungkin ya, karena cuma satu buku gitu, agama-agama Semitik, yaitu agama Yahudi, Judaism, Christianity, Kristen dan Islam. Nah, tapi yang mengagetkan bagi saya adalah karena mungkin saya itu waktu di Indonesia besarnya itu di kota kecil ya, dan zaman saya kan belum ada internet, belum ada Google dan sebagainya, jadi perpustakaan pun terbatas. Jadi memang sejarah Kristen terutama setelah abad-abad yang ketiga itu saya nggak tahu banyak, bisa dibilang mungkin nggak tahu sama sekali. Nah, di situ saya kaget bahwa ada terjadinya banyak pertumpahan darah gitu, termasuk juga perang salib gitu. Nah, di Crusader. Nah, di situ saya agak kaget dan marah, tanpa sadar mungkin marah ya. Tuhan Yesus, engkau mengajarkan kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kok ini bisa terjadi gitu loh? Ini bukan cuman benar-benar pertumpahan darah yang orang bunuh-bunuhan segala macam yang saya sampai wah, kok bisa jadi seperti ini? Kenapa kalau engkau berkuasa kan engkau bisa stop. Engkau kan bisa menggagalkan kejadian ini gitu loh. Ya kan? Nah, tapi jadi di situ saya sudah mulai timbul keraguan, timbul pergumulan, pertanyaan. Nah, buku ketiga yang saya baca itu yang benar-benar membuat saya lepas dari iman Kristen gitu ya, adalah Misquoting Jesus. Saya nggak tahu, mungkin sudah diterjemahkan di Indonesia, tapi penulisnya adalah Bart Ehrman, di mana dia menulis bagaimana Alkitab itu dikanonisasi pada abad ketiga, 200 something kan, yang di konsili, saya lupa, maaf, lupa namanya. Mungkin nanti Pak Yusuf bisa kasih tahu. Tapi yang saya kaget juga, saya kan tahunya karena dari Indonesia ya. Alkitab itu pokoknya Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, Hebrew, Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani, Greek. Tapi memang saya nggak tahu bagaimana itu dibukukan, dikanonisasi istilahnya, ya kan? Nah, jadi saya kaget sekali, saya baru tahu bahwa ternyata itu dari bermacam-macam ribuan manuskrip, ribuan tulisan, dokumen yang memang sebetulnya tulisan aslinya itu nggak ada titik koma, nggak ada huruf besar, huruf kecil, tapi itu adalah jumlahnya ribuan dan dikumpulkan usianya dari abad yang pertama sampai abad yang saat itu, yaitu abad ketiga dan sebagainya. Nah, di situ saya terkaget-kaget gitu loh.
ya kan? Misalnya ada memang salah satunya yang di Injil Yohanes itu ada satu chapter yang di mana di manuskrip yang umurnya lebih lama nggak ada dan sebagainya. Jadi saya tuh merasa siapa orang-orang ini yang ngumpulin? Semestinya kan memang salah satunya adalah murid dari muridnya Yohanes. Muridnya Yohanes Polikarpus, kemudian Irenaeus kalau nggak salah, dan jadi kelompok yang setelah Irenaeus itu. Bagaimana mereka bisa pilah-pilah dan bagaimana Alkitab ini bisa dibuka yang seperti itu? Mereka kan jadi tanpa sadar saya memandang Alkitab seperti saudara kita orang Muslim memandang Al-Qur'annya. Jadi saya sangat marah, saya sangat kecewa berat karena saya pikir Alkitab adalah firman Tuhan, dan memang sekarang pun saya bilang amin untuk itu, tapi bukan seperti pandangan yang seperti itu, karena Tuhan tidak mendikte. Tuhan tidak menulis sendiri dengan tangannya. Nah, di situ saya mengalami banyak kekecewaan, banyak kemarahan. Saya sampai kalau saya nggak bisa percaya lagi ini Alkitab karena saya nggak percaya dengan kelompok itu. Siapa kelompok itu? Yang semestinya murid-muridnya Yohanes mungkin ya. Memang mereka adalah para expert, para scholar, para ahli-ahli di bidang Alkitab, tapi nggak tahu namanya siapa-siapa. Mereka hanya membukukan Alkitab, oh ini termasuk, ini enggak, oh ini termasuk, ini enggak gitu. Jadi saya sangat marah, sangat kecewa. Dan saya bilang kalau saya nggak bisa percaya lagi dengan Alkitab ini, karena saya waktu itu berpikirnya adalah semestinya, nah inilah kesalahan saya, Alkitab itu ditulis yang benar-benar ditulis sama Tuhan, atau orang yang menulis itu didikte sama Tuhan, ya kan? Jadi saya kecewa, dan karena saya nggak bisa yakin betul bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan yang menurut pandangan saya jadi menolak gitu loh, ya kan? Saya jadi menolak, saya nggak percaya lagi. Nah, sebetulnya buku-buku yang saya baca ini juga kepunyaan atau dibaca oleh suami saya yang juga orang Kristen. Dia sangat kaget gitu loh, karena dia baca buku-buku ini nggak berefek ke dia, tapi sangat berefek ke saya gitu loh. Karena saya jadi wow. Kalau padahal kan kalau Alkitab ini istilahnya kan buku manual paling penting dalam iman Kristen gitu loh. Dan kalau saya nggak bisa menerima keberadaan atau kebenarannya, saya nggak bisa menerima iman Kristen. Dan sejak itu saya memang stop. Saya stop pergi ke gereja, saya stop ikut Bible study, saya stop kegiatan-kegiatan gereja yang lainnya karena saya nggak terima. Saya marah sebetulnya. Kok ada kejadian yang itu tadi kejadian-kejadian sejarah yang berdarah, dan sekarang puncaknya adalah tentang Alkitab. Tapi di situ menjadikan saya memang nggak jadi orang ateis, karena buku-buku yang saya baca termasuk dicoret ya, There is a God, saya lupa autornya siapa itu, memang saya setuju, nggak mungkin kalau nggak ada Tuhan, nggak mungkin kalau nggak ada suatu divine being yang menciptakan alam semesta ini, karena alam semesta ini dibentuk sedemikian rupa. Yang kalau bumi pun misalnya derajatnya itu mencong setengah derajat aja itu sudah berubah semua begitu kan. Jadi saya memang nggak menolak bahwa ada Tuhan gitu, tapi saya nggak tahu Tuhan itu siapa, Tuhan yang nyiptain, Tuhan yang benar-benar itu siapa gitu kan. Nah, suami saya itu dalam pekerjaannya itu suka traveling, jadi kalau dia traveling biar otomatis yang menidurkan, yang menjaga anak saya waktu itu kejadiannya adalah 2008 Bapak Ibu, dan otomatis adalah saya. Dan kebiasaan kami memang kalau dengan anak kami itu biasanya sebelum tidur, setelah dia cuci muka, gosok gigi dan sebagainya, itu membaca
semacam seperti buku renungan harian untuk anak gitu ya, atau Alkitab untuk anak, berdoa, terus tidur. Nah, selama saya menolak begitu kan saya nggak bisa, ya kan? Dan suami saya terus terang memang sedih, tapi saya nggak bisa. Terus saya membaca banyak buku lagi, termasuk juga agama Buddha, what is the Buddhist thought. Kemudian sempat baca Al-Quran sedikit karena saya diberi dengan teman saya yang Muslim, tapi saya memang nggak teruskan karena apa yang saya cari nggak di situ. Dan kemudian saya juga banyak membaca tentang apologet dan buku-buku yang lainnya, tapi saya masih nggak tahu, saya masih nggak percaya atau siapa sih Tuhan yang benar yang nyiptain ini, saya masih belum dapat jawabannya. Nah, suatu saat waktu suami saya traveling, otomatis saya yang menidurkan anak, saya itu sedang sakit flu. Dan anak saya ini waktu itu umurnya dia sekitar 8 tahun, dia bilang, karena saya sudah nggak percaya lagi kan, saya nggak bisa doa, saya nggak bisa baca Alkitab, saya bilang ke dia, kenapa nggak kamu yang doa? Atau kalau pas baca bukunya, baca renungan hari anak-anaknya, kamu yang baca, kan kamu sudah besar, kamu bacain buat mami, bukan mami yang bacain buat kamu gitu kan. Nah, suatu saat itu, waktu saya sakit flu, anak saya bilang, oh mami, kasihan ya mami sakit ya, saya doain ya mami ya, saya doain ke Tuhan Yesus supaya mami sembuh gitu. Dan dia doain di situ. Besoknya saya sembuh, tapi itu nggak membuat saya percaya, ya kan? Karena kan ya flu itu virus gitu loh, ya kan? Kita kalau imunnya kita kuat dan kita minum obat, kita makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, ya pasti sembuh gitu loh. Orang ateis pun juga bisa kena flu, kena virus gitu kan. Nah, terus nggak berapa lama, berapa bulan mungkin setelah itu ada kejadian lagi di mana juga suami saya lagi traveling lagi, jadi saya yang menidurkan anak gitu. Waktu itu saya cukup aktif ya di Kamboja dengan kegiatan-kegiatan sosial, termasuk juga saya cukup aktif di KBRI Kamboja waktu itu. Nah, besoknya itu saya sebetulnya ada kegiatan di mana saya membutuhkan suara saya. Kalau nggak salah saya semestinya jadi MC atau ikutan paduan suara gitu, saya lupa. Nah, tapi satu hari sebelumnya itu saya kehilangan suara saya, bener-bener serak yang nggak bisa ngomong ya, sampai suara serak pun nggak bisa keluar gitu kan. Nah, lagi-lagi anak saya ini bilang ke saya malamnya, loh mami kan besok mami ini kan butuh suaranya mami kan, ada acara kan, kok mami nggak bisa ngomong sekarang gitu. Saya doain ya mami gitu. Saya doain sama Tuhan Yesus gitu. Didoainlah saya lagi. Besoknya saya sembuh. Ya kan? Tapi sekali lagi itu juga tidak membuat saya percaya. Karena kan ya kalau suara hilang siapa tahu madu yang tadi saya minum atau lime juice yang lemon anget yang tadi saya minum yang nyembuhin saya, ya kan? Nah, tapi dua peristiwa ini membuat saya tuh berpikir. Jadi suatu saat setelah peristiwa ini tuh saya jadi inget dua peristiwa ini dan saat itu rasanya saya ngobrol dengan diri sendiri gitu loh. Ya kan? Saya seperti ada suara yang dua kejadian ini gitu loh. Apa iya cuman kebetulan? Apa iya itu gara-gara ya kamu sembuhnya memang gara-gara imun kamu yang cukup bagus, obat yang kamu minum atau madu yang kamu minum gitu kan? Gimana kalau sebetulnya Yesus itu memang yang menjawab? Gimana kalau sebetulnya dia yang dengar doanya anak kamu? Nah, saya enggak lah ini. Terus suara ini ngomong lagi. Dulu kamu sebetulnya jadi Kristen tuh gimana ceritanya? Ya keluarga Kristen ya gimana? Terus gitu kan. Waktu SMA, waktu kamu dibaptis, gimana keadaan kamu waktu itu? Ya waktu itu saya
dibaptis karena memang keinginan saya sendiri, memang nggak ada yang paksa atau pengaruh gitu ya. Dan waktu itu memang saya sepertinya memang benar-benar yakin bahwa memang Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat saya gitu loh. Sekarang kok enggak gitu loh, gara-gara buku-buku itu gitu. Terus suara ini ngomong lagi, apa namanya, dulu kalau kamu doa seperti apa? Ya kalau saya doa ya kan, mungkin mengucap syukur, dengan keadaan saya, kalau ada permintaan ya saya minta gitu kan, dalam Yesus, nama Yesus, amin gitu kan. Suara ini ngomong lagi, pernah nggak kamu tanya, eee, Tuhan itu kesukaannya apa? Hobinya apa? Kok saya nggak pernah tanya ya? Saya kok nggak pernah itu terlintas dalam otak saya gitu. Suara ini ngomong lagi, pernah nggak kamu tanya kenapa dia ciptain kamu? Pernah nggak dia tanya hatinya dia bahagia nggak? Saya mikir, kok saya nggak pernah mikir seperti itu ya gitu. Dengan kata lain sebetulnya doa saya itu satu arah gitu loh, ya kan? Lebih mirip laporan lah, bukan doa. Bukan komunikasi maksud saya, ya kan? Nah, terus suara ini ngomong lagi, kamu sudah banyak baca buku gitu loh. Dan di mana dalam buku-buku agama mainstream ya, agama besar yang di dunia, semuanya mengakui adanya surga sama neraka. Walaupun mungkin gambaran surga sama nerakanya itu berbeda-beda ya, tapi agama mainstream semuanya mengaku ada surga dan neraka nanti. Ada kehidupan setelah ini gitu loh. Nah, suara ini ngomong, kamu kalau mati, kan kamu nggak tahu kapan. Kamu mau masuk mana? Nah, tiba-tiba tuh saya kaget. Kok saya nggak pernah mikir yang seperti itu ya? Karena mungkin memang keadaan saya waktu itu ya masih muda, sehat, nggak kekurangan gitu ya, duit ada gitu. Maksud saya hubungan dengan suami istri, hubungan rumah tangga, hubungan dengan teman-teman itu semuanya baik gitu. Dalam singkat kata itu dalam keadaan yang baik saya, dalam keadaan cukup dan sebagainya. Jadi saya nggak pernah mikir kematian gitu loh ya kan. Dan itu membuat saya kaget. Iya loh. Saya bilang, kalau memang ada surga sama neraka, ya kan? Ya siapalah yang mau masuk neraka, ya kan? Saya tiba-tiba takut sekali. Ya saya nggak mau lah masuk neraka, ya kan? Dan dan memang benar saya nggak tahu kapan saya mati. Saya bisa bulan depan mungkin naik pesawatnya jatuh atau saya mungkin kena penyakit yang nggak ada obatnya, atau mungkin saya juga mungkin 1 jam dari sekarang saya nyebrang jalan ditubur truk atau meninggal. Saya tiba-tiba takut, saya nggak mau lah masuk neraka gitu kan. Nah, terus suara ini ngomong lagi, kalau kamu mau jujur dari buku-buku dan dari agama-agama yang sudah kamu baca, pelajari, mana yang lain sendiri gitu istilahnya ya, yang unik gitu loh. Mana yang sebetulnya hati kamu tuh masih mengaku ini kayaknya yang benar gitu. Nah, saya renungkan, saya bilang sebetulnya dengan malu saya bilang sebetulnya agama Kristen. Sebetulnya Kristen. Kenapa? Agama-agama yang lain itu kalau menurut saya pribadi ya, maaf ya bapak-bapak, ibu-ibu, itu adalah usaha manusia, usaha kita sendiri mencapai Tuhan. Hanya di Kristen itu usaha Tuhan turun mencapai manusia. Dan itu yang paling keunikan yang saya nggak temuin di agama-agama lain. Nah, terus karena saya takut waktu itu, saya nggak mau masuk neraka, dan karena saya harus mengakui bahwa yang paling unik, yang mungkin masih benar itu adalah Kristen. Jadi waktu itu saya doa saya tuh nggak tutup mata sebagaimana itu, enggak. Saya cuma ngomong seperti sekarang saya ngomong dengan Bapak Ibu. Dan saya tuh nggak panggil dia Tuhan, kurang ajar sekali saya. Saya panggil dia Yesus. Oke. Kalau engkau benar-benar Tuhan,
Engkau tuh benar-benar Allah yang menciptakan alam semesta ini. Bumi dan alam semesta seisinya. Yang nyiptain saya. Beri saya tanda. Tunjukin saya tanda, saya bilang. Saya nggak mau tandanya itu testimoni seseorang yang sudah kanker mungkin stadium 3 atau stadium 4 disembuhkan. Saya nggak mau itu. Itu testimoni itu saya dapatkan bahkan di agama-agama lain termasuk agama Buddha dan sebagainya. Saya mau tandanya itu khusus spesial antara engkau sama saya. Saya bilang gitu. Nah, tunjukin, saya minta satu tanda aja. Satu tanda dari 2 tanda yang saya sebutkan, saya bilang. Pertama, saya bisa hamil lagi. Karena menurut dokter itu sudah mustahil, sudah nggak bisa. Atau saya bilang, yang kedua, saya tuh kepingin banget melihat Northern Light, Aurora. Aurora Borealis kalau nama sainsnya ya Bapak Ibu. Di 8 tahun saya tinggal di Kanada, 4 tahun di Calgary, 4 tahun di Brampton, Toronto, saya nggak ngelihat. Nah, Northern Light ini memang nggak semua orang bisa lihat. Bahkan mungkin banyak orang Kanada pun yang seumur hidup nggak ngelihat gitu. Jadi kalau mau melihat Northern Light ini, Northern itu north, utara, light itu cahaya, gitu kan? Itu memang harus ke daerah ke utara yang mendekati kutub utara gitu, North Pole, ya kan? Jadi kebanyakan yang bisa melihat itu orang-orang penduduk Eskimo yang tinggalnya itu sudah di utara yang dingin, yang itu mereka akan lebih banyak chance, lebih banyak kemungkinan untuk melihat itu, dan biasanya memang yang bisa melihat memang mereka yang di situ gitu. Yang the rest of Canada, yang sisanya Kanada, terutama yang di daerah bagian selatan ini memang jarang gitu loh. Dan Northern Light ini memang biasanya kebanyakan itu terjadinya di musim gugur, fall, atau musim dingin kebanyakan. Jadi jarang banget terjadi di musim panas gitu, ya kan? Nah, saya doa ini tuh cuman sekali, dan itu mungkin awal-awal tahun 2009 waktu saya doa itu, kalau nggak salah sekitar bulan Maret gitu loh. Saya nggak cerita sama-sama dengan siapa kecuali dengan suami saya. Nah, waktu suami saya dengar cerita saya itu, dia kaget, dia bilang, Hani, kok kamu berani nantang Tuhan gitu. Nah, saya bilang saya sebetulnya nggak bermaksud untuk nantang ya, tapi saya mau mencari siapa Tuhan yang benar, siapa yang benar-benar Tuhan yang nyiptain alam semesta ini siapa. Saya mau tahu Tuhan itu, karena itulah yang nanti yang Tuhan yang saya akan sembah gitu. Ya kan? Nah, saya terus terang juga nggak obsesi dengan doa saya. Saya cuma doa sekali itu, saya nggak nginget terus atau berulang-ulang gitu, enggak gitu kan. Nah, kebetulan tahun 2009 musim panas itu kami memang berencana untuk balik ke Kanada 1 bulan untuk liburan gitu kan. Nah, suami saya waktu itu 2009 sudah ada internet dan sebagainya, cek di Google forecast ramalan cuaca untuk Northern Light, ramalan untuk Northern Light, dan di situ dia tunjukin ke saya kan, nih dia bilang, kamu minta Northern Light itu di ramalannya tuh nggak ada loh, tahun ini tuh bakalan nggak ada sama sekali, jangankan musim panas kata dia. Di musim dingin sama fall pun ini ramalannya nggak ada loh. Padahal biasanya terjadi di situ. Dan kita kan baliknya ke Saskatoon, itu ke rumah mertua kami. Rumah mertua saya, maksud saya orang tua Warren, di mana memang bukan daerah yang utara gitu loh. Jadi kemungkinannya itu amat sangat kecil, dan menurut ramalannya tuh nggak ada. Jadi dia bilang, jangan harapin ya kalau kamu ngelihat, kalau kita balik ke Kanada nanti musim panas bulan Juli, kamu bakalan lihat. Nah, saya bilang ya udah gitu. Saya kan cuman ngomong, saya cuma minta tanda.
cuman minta tanda satu dari 2 tanda yang saya sebutin, saya bilang kan. Nanti gimana jawabannya, kalau dia Tuhan ya dia akan jawab, saya bilang gitu kan. Dan saya terus terang habis itu lupa. Saya nggak inget-inget gitu loh. Nah, singkat cerita, kami balik ke Kanada di musim panas. Suatu malam, di sini kalau musim panasnya itu harinya panjang, Bapak Ibu. Jadi jam 10 malam pun itu masih terang gitu kan. Jam 4 pagi itu sudah terang gitu. Dan sebaliknya kalau musim dingin, mataharinya pendek gitu. Jadi kalau pagi masih gelap gitu kan, sore-sore jam 5 sudah gelap kalau musim dingin. Nah, kami ke sana waktu Juli itu. Suatu hari saya sama suami itu barusan pulang nonton bioskop gitu ya. Saya nggak tahu kenapa malam itu saya ingat dengan doa saya. Dan saya tuh cuman bergumam dalam hati. Yesus, mana Northern Light saya? Mana your Northern Light? The Northern Light that I was asking gitu kan, yang saya minta. Cuman gitu aja, ya kan, cuman bergumam. Terus kami tiba di rumah mertua gitu kan. Mertua saya waktu itu sedang di kebun belakang, di teras belakang gitu ya, sedang duduk-duduk karena kan memang masih terang, masih udaranya masih enak gitu, masih anget gitu kan. Nah, saya sama suami rencana memang mau menelepon orang tua saya pakai komputer. Jadi saya bilang sama mertua, Dad, Papa, saya pinjam komputernya ya. Saya sama Warren mau Skype telepon orang tua saya di Indonesia. Mereka bilang, oh iya silakan masuk gitu. Singkat cerita saya masuk. Mandi segala macam, dan matahari sudah mulai turun gitu kan, sudah mulai terbenam. Nah, waktu saya dan suami baru akan Skype, akan telepon orang tua saya pakai komputer gitu kan, tiba-tiba papa mertua saya masuk. Dia bilang, oh Irene, ya. Saya lupa kamu lagi, dia pakai bahasa Inggris, saya terjemahkan ya. Saya lupa kalau kamu kan lagi sibuk, kamu kan mau telepon orang tua kamu kan? Ya, nggak apa-apa. Orang tua kamu kan lebih penting daripada Northern Light. Saya kaget, saya bilang, apa Dad? Kamu tadi, Papa tadi ngomong apa? Saya bilang. Dia bilang, orang tua kamu lebih penting dari Northern Light. Kita lagi ada Northern Light tuh di luar. Wih, saya kaget sekali, saya langsung lari keluar, dan saya lihat di langit itu ada Northern Light. Untuk Northern Light bisa terjadi di Saskatoon, di musim panas, di malam saat saya ingat doa saya. Itu dipakai ilmu apapun gak akan masuk akal. Kalau enggak Tuhan yang nyiptain alam semesta ini, yang bisa merubah cuaca istilah saya, sehingga dia memberikan Northern Light untuk saya. Disitulah saya pertama kali merasakan, ya ampun, betapa sayangnya Tuhan dengan saya. Dan saat itu pertama kalinya saya jadi orang, saya Kristen mungkin bisa dibilang sejak lahir gitu ya. Pertama kalinya saya dengar suara Tuhan. Suara Tuhan Yesus. Dia ngomong, "Do you believe me now, my daughter?" Apakah kamu sekarang percaya, anakku? Saya itu jongkok, nangis. Saya bilang, yes Lord, I believe you. Ya Tuhan, saya percaya sekarang. Saya percaya sekarang, karena nggak mungkin ini bukan Tuhan yang penguasa, yang pencipta alam semesta, yang bisa membuat Northern Light hanya untuk saya, hanya untuk ngejawab saya bahwa dia itu ada, dia benar-benar ada. Dan saya nggak bisa gambarkan suaranya, Bapak Ibu. Suaranya itu
saya kayaknya dengar dari sini, tapi kok di dalam hati saya itu juga saya dengar, di sekeliling saya itu juga saya dengar, tapi itu amazing sekali. Itu pertama kalinya saya mengalami dengar suara Tuhan, juga mengalami betapa saya itu disayang. Rasanya waktu itu tuh saya seperti dipeluk, disayang. Yang saya semakin terharu karena ya ampun Tuhan, saya itu sebetulnya jahat, sebetulnya tuh nakal, sebetulnya tuh nantangin, menolak Engkau. Kok saya tuh cuman debu. Kok Engkau masih mau ngejawab dengan mengubah, dengan membuat Northern Light. Nah, saya nggak tahu Bapak Ibu mungkin bisa Google Northern Light itu seperti apa. Itu bahasa Latinnya Aurora Borealis. Saya nggak tahu juga apakah Pak Re, timnya Pak Yusuf bisa kasih fotonya. Tapi kalau foto itu jeleknya mati gitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita melihat sendiri, kalau misalnya kita melihat mungkin saya percaya ada videonya di YouTube mungkin itu cahayanya itu bergerak gitu loh. Jadi nggak diem begitu, enggak. Jadi itu amazing sekali. Yang saya lihat kebetulan yang warnanya hijau kebiru-biruan gitu. Karena saya tahu ada macam-macam gitu warnanya. Tergantung X-ray solar gas-gas partikel yang di udara itu bertuburkan dengan sinyal matahari gitu. Saya bukan orang expert, jadi saya explanation-nya mungkin kurang tepat gitu, silahkan cek sendiri gitu. Nah, tapi saya memang mau bilang untuk itu yang saya lihat mirip seperti itu, yang hijau kebiru-biruan. Tapi kalau cuman foto itu mati kayaknya nggak bergerak gitu. Nah itu sebetulnya yang kalau kita lihat sendiri itu bergerak gitu. Cuman kalau kita lihat kalau cari di YouTube kadang-kadang itu dipercepat ya. Itu gerakannya sebetulnya agak lambat gitu. Tapi saya nggak tahu kalau di YouTube mungkin video-video mungkin ada banyak yang dipercepat karena ini bisa Northern Light ini bisa cuman berapa menit, bisa beberapa jam gitu. Nah, tapi disitulah saya balik lagi percaya dengan Tuhan Yesus. Saya menerima lagi dengan Tuhan Yesus. Saya cuma mau bilang juga untuk Bapak Ibu yang belum atau yang tidak Kristen, tolong buktikan sendiri. Tolong ngomong sendiri karena Dia Tuhan yang dengar. Kalau Anda ingin bukti, kalau ada kepingin tahu apakah Dia benar-benar ada, apakah Dia benar-benar Tuhan yang benar, silahkan buktikan sendiri. Jangan keraskan hati Bapak Ibu. Ngomong saja, karena Dia dengar dan Dia akan melihat hati Bapak Ibu. Ya kan? Dan kepada orang-orang yang Kristen, saya mau ngomong, apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan Yesus? Apakah benar kita benar-benar punya hubungan pribadi yang akrab, yang intim dengan Tuhan Yesus? Saya nggak heran makanya kalau orang yang mengaku Kristen, seperti saya dulu, itu bisa murtad. Ingat Bapak Ibu, jangan kita lihat dalam orang itu Kristen apa enggak dari kegiatan luarnya. Saya itu waktu murtad itu aktif di gereja. Setiap minggu bisa dibilang nggak pernah absen ke gereja. Saya aktif dengan kegiatan-kegiatan gereja. Bible study, pendalaman Alkitab, bahkan saya ikut nolong jadi guru sekolah minggu, jadi pengurus. Tapi itu enggak, saya setelah itu baru sadar bahwa itu hanyalah ritual, itu adalah hanya kegiatan agamawi. Tapi sebetulnya saya belum mengenal Yesus. Saya nggak kenal Dia sebelumnya. Sebetulnya saya nggak punya hubungan intim. Saya doa mungkin bisa dibilang tiap pagi dan tiap malam. Tapi itu bukan menunjukkan saya intim, itu hanya laporan saya ke Tuhan. Kalau berhubungan dengan intim sama Tuhan itu dari hati, bukan di mulut.
Nah, sejak kejadian itu sebetulnya saya juga mau bilang Tuhan ajari saya, Tuhan didik saya luar biasa dan itu bukan hal yang gampang. Sebetulnya setelah itu adalah Tuhan mengikis, membentuk saya, karakter saya dan sebagainya. Dan terus terang Bapak Ibu itu bukan hal yang gampang, itu penuh perjuangan. Saya baru tahu betapa jeleknya saya. Dulu saya memang nggak merasa bahwa saya ini sudah sangat baik, sudah sempurna, enggak. Tapi saya juga nggak merasa jelek, ya kan? Karena saya merasa ya saya orang baik-baik, saya kerja keras dengan jujur, saya nggak nipu orang, nggak ngerampok, nggak nyuri, nggak pelacur, maaf kata ya, ya kan? Saya baik-baik gitu loh. Saya memang belum yang sempurna, tapi saya nggak jelek, saya cukup baik. Nah, itu adalah juga sebetulnya kesalahan dalam pandangan. Karena sebetulnya kalau kita mau compare, mau membandingkan diri kita sendiri, itu jangan bandingkan dengan orang lain. Tapi bandingannya itu harus dengan Tuhan Yesus. Karena Kristen itu adalah, kalau bisa saya terjemahkan dengan bebas, itu adalah kopian Kristus. Kita harus menjadi seperti Yesus Kristus. Itu adalah paduan kita, contoh ya. Jadi kita memang kalau mau bandingkan dengan Kristus. Jangan bandingkan dengan orang lain. Kalau bandingkan dengan orang lain, kita pasti menemukan orang yang kita anggap lebih jelek daripada kita, yang lebih buruk daripada kita. Dan itu membuat kita tanpa sadar sombong, membuat tanpa sadar kita itu lengah, merasa kita sudah oke. Itu sebetulnya adalah sifat agamawi, itu sebetulnya adalah sifat orang-orang Farisi yang Tuhan Yesus bicarakan, yang harus kita aware, yang harus kita aware itu waspada, gitu, ya kan? Nah, jangan dilihat juga dari karunia-karunia roh. Karunia roh itu diberikan sama Tuhan karena kasih-Nya, tapi itu juga sebetulnya untuk pelayanan. Tapi karunia roh itu belum tentu tanda yang membuat kita itu benar-benar Kristen. Kita harus lihat dari buah roh. Kalau kita mau lihat apakah orang itu benar-benar Kristen apa enggak. Karena buah roh itu hanya bisa dihasilkan dari keintiman dengan Tuhan. Buah roh itu di Galatia 5 ayat 22-23 kalau nggak salah ya Pak Yusuf ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, saya ada di sini nih, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri gitu. Karena waktu saya murtad pun sebetulnya saya itu sudah bisa berbahasa roh. Ya saya nggak tahu bahasa roh saya waktu itu seperti apa kok saya bisa murtad ya. Makanya saya bilang jangan lihat dari pelayanan, jangan lihat dari dia rajin ke gereja dan sebagainya. Saya baca Alkitab, Bapak Ibu. Paling enggak saya waktu itu baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu paling enggak sekali, dan saya renungan pagi tiap hari gitu. Itu ternyata belum cukup. Makanya saya nggak heran kalau ada orang beragama Kristen, istilah saya ya, bisa murtad. Harus dibedakan orang yang beragama Kristen dengan orang yang betul-betul Kristen. Itu akan beda. Dan saya mau bilang itu kejadian yang saya dijawab sendiri sama Tuhan Yesus itu 2009. Sekarang ini saya jadi tahu bagaimana itu Alkitab dikanonisasi, apa kesalahan saya kok saya sampai bisa seperti itu dan sebagainya. Saya mau bilang kalau orang Kristen yang mengalami Tuhan Yesus, yang intim dengan Tuhan, sangat mustahil saya bilang. Maaf, boleh nggak setuju ya Bapak Ibu? Sangat mustahil untuk murtad. Sangat mustahil. Sekali kita mengalami dijamah sama Tuhan, kita merasakan kasih-Nya. Terus setelah itu kita menjalin hubungan yang intim dengan Dia, komunikasi yang intim dengan Dia. Kita semakin mengenal sosok Dia itu seperti apa. Kita diubahkan. Dan saya bilang prosesnya itu kalau saya boleh ngomong, hampir bisa dibilang nggak ada yang enak. Dikikis ego kita, dikikis kesombongan kita itu nggak enak Bapak Ibu, tapi ujungnya sangat enak.
ujungnya itu, aduh kita semakin berubah, kita semakin, karena kita, saya paling enggak, ini saya bicara tentang diri saya sendiri ya, diperlihatkan yang jelek-jelek itu ya, itu membuat saya itu, ya ampun, itulah saya sebetulnya tuh masih jelek. Sekarang pun saya masih diproses sama Tuhan, masih dididik sama Tuhan. Nah, saya sarankan kalau ayo kita tilik diri sendiri. Ayo kita renungkan dengan jujur pada diri sendiri. Ya kan? Sebetulnya saya ikut Tuhan Yesus. Sebetulnya saya percaya sama Tuhan Yesus itu percaya yang seperti apa? Apakah ada perubahan dalam watak? Apakah saya sudah melahirkan atau sudah mempunyai buah roh? Apakah saya ini orang lain itu impact yang kita berikan kepada orang lain itu seperti apa? Karena kita harus lihat, Tuhan Yesus bilang di Lukas ya, pohon itu dilihat dari buahnya. Ya kan? Nah, kita lihat yang buah roh ini loh, karakter Kristus ini yang harus kita lihat. Bukan pelayanan kita, bukan aktivitas agamawi kita, bukan bahkan bukan karunia roh, bukan. Mari kita lihat. Kita kangen nggak kalau Tuhan Yesus nggak datang? Istilah saya ya, atau kehadiran Tuhan itu nggak ada. Kita kangen nggak? Kenapa kita ke gereja? Kenapa kita baca Alkitab? Nah, disinilah juga membedakan, saya bilang perbedaan antara mungkin kekristenan dengan yang lain. Makanya saya juga, kalau Bapak Ibu pernah dengar Kristen itu sesungguhnya bukan agama, saya mengerti maksudnya. Karena Kristen itu bukan hanya agama ritual, bukan aktivitas luarnya. Kita itu, Tuhan itu belum tentu senang. Kita tuh belum cukup hanya ke gereja, baca Alkitab, aktif di gereja, memberi perpuluhan. Itu semuanya bagus, jangan salah paham ya Bapak Ibu. Itu semuanya bagus. Ya kan? Tapi itu belum cukup. Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mengasihi aku, engkau mentaati firman-Ku, perintahku. Jadi bagi kekristenan sesungguhnya membaca Alkitab, bahkan menghafal Alkitab belum cukup. Kita harus melakukan menghidupan Alkitab itu. Nah, disitulah akan ada keintiman, akan terjalin hubungan. Berdoa itu nggak cuma satu arah, Bapak Ibu. Berdoa itu dua arah. Kita harus belajar juga untuk tanya, Tuhan, ini karena kita sebagai anaknya, kita memang nggak salah ngomong permintaan kita, keluh kesah kita, nggak salah. Tapi mari kita juga berdiam untuk tanya sama Tuhan. Kehendakku ini Tuhan. Tapi apa kehendakmu Bapak? Apa keinginanmu dalam hal ini Tuhan? Nah, itu yang paling enggak dalam pengalaman saya, yang kita seringkali lupa. Kita pikir kalau itu sesuatu yang baik, itu pasti juga Tuhan pasti akan setuju gitu. Kasarnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kasarnya seperti itu. Jadi kita akan minta itu tanpa tanya. Pak, ini keinginanmu juga nggak Bapak? Itu loh. Kita kebanyakan paling nggak pengalaman saya lupa untuk tanya. Saya nggak akan cek sama Tuhan karena saya pikir itu baik. Misalnya saya mau mengadakan istilahnya doa bareng atau mengadakan apa itu kan, bagi saya yang kalau dulu saya nggak akan tanya sama Tuhan kehendakmu nggak gitu. Karena saya pikir itu baik gitu loh. Ya kan? Tapi sesungguhnya Tuhan beberapa kali Tuhan Yesus bilang, catatan saya di sini, Tuhan itu lebih menghendaki kasih dan belas kasihan, merciful, daripada persembahan kita, daripada korban bakaran kita. Korban bakaran itu kalau sekarang ini ya mungkin waktu kita, pelayanan kita, mungkin uang kita atau materi yang kita sumbangkan. Tuhan lebih mau hati kita ini memiliki kasih, memiliki belas kasihan daripada itu semua. Itu di Matius 9:13 dan Hosea 6:6. Saya nggak tahu apakah Pak Yusuf mau menampilkan atau Bapak Ibu cek sendiri nanti di Alkitab gitu. Nah, mari
kita renungkan, mari kita belajar jujur dengan Tuhan. Itu istilah saya ya Pak ya. Saya dulu mikirnya karena Tuhan itu maha tahu ya, saya nggak usah ngomong ya, pasti Tuhan tahu. Dan memang benar, Tuhan memang karena dia Tuhan, karena dia maha tahu akan tahu. Tapi Tuhan itu mau menjalin hubungan dengan kita. Jadi saya belajar jujur sama Tuhan itu maksud saya lagi marah pun, saya lagi kesel, saya akan ngomong sama Tuhan. Saya jujur. Kalau dulu kan saya nggak akan, istilahnya mungkin karena mungkin perasaan malu atau mungkin perasaan juga, ya itu kan Tuhan yang maha kuasa gitu loh. Ngapain saya ngomong-ngomong masalah yang sepele-sepele atau masalah yang yang menurut pikiran saya itu negatif gitu kan. Masa saya lagi marah mau ngomong sama Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan itu memberi kita Roh Kudus, itu penolong kita. Kalau di Yohanes 14, Yohanes 15 itu Roh Kudus itu adalah penolong kita, pembimbing kita, penghibur kita, dan dia akan mengajar kita segala sesuatu, akan mengingatkan kita tentang Tuhan Yesus dan sebagainya. Nah itu sebetulnya keakraban itu sama seperti Bapak dan Ibu kalau mau akrab dengan seseorang, kita kan harus menyediakan waktu dengan orang itu untuk ngobrol, untuk spend time, entah melakukan sesuatu, entah ngopi bareng, entah apalah, yang penting pokoknya memang berusaha untuk mengenal orang itu. Nah sama sebetulnya dengan Tuhan juga mirip gitu loh, prinsipnya sama sebetulnya. Kita kalau mau intim dengan Tuhan ya memang harus spend time gitu loh. Memang harus menyediakan waktu untuk dia. Nah, kalau kita jujur mengaku bahwa kita sebenarnya nggak ada apa ya, istilah saya itu sebetulnya kita tuh nggak ingin kenal sama Tuhan. Kita sebenarnya nggak punya hati yang kenal sama Tuhan. Minta Bapak Ibu, minta seperti di Yeskiel itu berikan hati yang baru Tuhan. Sesungguhnya aku tuh saya tuh baru sadar, bukan baru ya, tapi dengan perjalanan iman saya tuh sadar bahwa sesungguhnya yang saya mau itu surganya Yesus. Tapi Tuhan Yesusnya itu sebetulnya saya nggak mau. Sebetulnya dulu ya Bapak Ibu. Sekarang saya mau. Saya mau perlindungan dia, saya mau berkatnya dia, saya mau kesembuhan dari dia, saya mau pertolongan dari dia. Tapi mari kita tanya, apakah kita mau sosok Yesus itu sendiri? Mari kita tanya diri kita sendiri Bapak Ibu. Ayo kita jujur. Ini sudah bukan waktunya lagi kita main-main. Sesungguhnya dunia ini tuh nggak ada yang abu-abu, dalam artian hanya ada dua pihak. Engkau ada di pihak dengan Tuhan atau di luar Tuhan. Alias dengan musuhnya Tuhan, alias dengan si iblis. Boleh nggak setuju, tapi itu yang saya semakin mengerti dan percaya. Ayo kita kejar perkenanan Tuhan. Yang mau kita sukakan hatinya itu hati kita sendiri, hati orang lain, atau hatinya Tuhan yang mau kita sukakan. Kalau kita mau menyukakan hatinya Tuhan, kita harus mengenali dia, kita harus akrab dengan dia. Dengan begitu kita akan semakin tahu yang di hatinya Tuhan itu apa. Dan sesungguhnya kalau kita makin kenal dengan dia, kalau kita berdoa itu ya, itu istilah saya itu bukan hanya doa yang minta-minta. Kalaupun kita minta ya Bapak Ibu, itu permintaan itu menjadi semakin berkurang selfishnya. Semakin bukan untuk kita pribadi. Dan sesungguhnya kalau pengalaman saya semakin bukan minta yang material gitu. Tapi lebih kepada apa sih yang di hati Tuhan. Misalnya dengan kejadian corona ini. Ya kan? Atau kalau kita melihat kelompok yang ekstremis segala macam. Itu saya diajari Roh Kudus dari situ. Nak, doakan ini. Nak, minta ini. Nah, saya saya bukan berarti meninggikan diri. Itu tanpa Tuhan saya nggak tahu apa-apa. Saya ini bukan apa-apa sama sekali. Saya malah tahu saya itu masih jelek Bapak Ibu. Ya kan? Tapi saya sekarang karena sadar, saya mau bukan hanya surganya Yesus. Itu kalau kita dapetin Tuhan Yesus, otomatis surganya ngikut.
Itu yang mau saya tekankan. Jangan juga kalau kita melihat atau mendengar kesaksian-kesaksian mujizat-mujizat yang terjadi itu luar biasa memang, ya. Dan itu mujizat itu memang sangat bagus dan memperkuat iman kita dan sebagainya. Tapi mari jangan sampai di situ doang. Kita lihat juga orang yang mengalami mujizat-mujizat ini, mari kita lebih melihat gimana sih kok dia bisa intim sama Tuhan. Mari kita lihat ke situnya. Jangan cuma mujizat yang dialaminya. Mari kita iri bukan hanya ke mujizatnya, tapi kita iri dalam tanda kutip ini ya. Ini iri yang bagus gitu. Bukan iri yang jelek. Iri kok bisa dia intim sama Tuhan? Kok bisa dia hidupnya berubah? Kok bisa dia punya karakter yang seperti itu? Dan sesungguhnya Bapak Ibu, saya mau bilang karakter Kristus itu juga hanya bisa dibentuk justru dari persoalan-persoalan, justru dari tantangan-tantangan hidup. Itu nggak seperti karunia roh atau nggak seperti mujizat yang Tuhan berikan zoom satu detik itu bisa terjadi gitu loh. Karakter Kristus itu harus melalui proses, dan itu yang saya bilang sesungguhnya itu nggak gampang sama sekali. Tapi Tuhan yang memisahkan, Tuhan yang menguatkan, dan dari situlah kita mengalami Dia lebih-lebih lagi. Kita mengalami kasih-Nya Dia, kita mengalami merciful-Nya Dia, kita mengalami betapa Tuhan itu setia, meskipun gak mudah. Ayo, mari kita doa sama Tuhan. Kita minta Tuhan cek diri kita, ini untuk yang Kristen. Cek, Tuhan Roh Kudus tolong. Sebetulnya saya tuh iman saya atau kepercayaan atau perjalanan hidup saya ini sebagai pengikut Engkau itu seperti apa sih sebetulnya? Sudah yang Engkau maukah? Sudah yang sejalan dengan rencana-Mu-kah Tuhan? Sudah menyenangkan hati-Mu-kah Tuhan? Mari kita tanya ya Bapak Ibu. Dan doa saya memang supaya Tuhan itu lagi menampi di waktu-waktu seperti ini, dan Tuhan menampi dengan segala macam cara. Saya bilang corona ini salah satunya, Tuhan menampi. Mari jangan sampai kita itu hanya seperti debu jerami. Kita harus seperti gandum yang nanti akan masuk ke lumbung dia. Dan untuk mujizat saya cuma mau ingatkan, mujizat itu memang enak. Saya pun pribadi pasti suka mengalami mujizat. Tapi ingat Tuhan Yesus bilang di Matius 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Hati-hati, kalau kita cuma fokus di mujizat, siapa tahu, mudah-mudahan nggak terjadi ya, tapi Tuhan Yesus sudah mengingatkan, sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Mungkin yang ini saya kalau bisa tim Pak Yusuf, Matius 24 ayat 24 bisa ditaruh di monitor mungkin Pak, kalau bisa. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, itu ya, Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Iya Pak. Maaf ya. Ya. Matius 24 ayat 24. Ayat 24. Oke. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Terima kasih Pak Yusuf. Nah, itu saja Pak Yusuf dari saya kembalikan ke Pak Yusuf. Baik, terima kasih Ibu Iren yang sudah memberi kesaksian yang begitu luar biasa. Saya sendiri sangat dijamah Tuhan, sangat diberkati Tuhan dengan apa yang telah terjadi dengan kehidupan Ibu. Holy Spirit, Roh Kudus, pada saat Ibu berbicara itu juga
menyentuh, menyambar di dalam kehidupan, di dalam hati saya, dan memang Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik, Tuhan Amin. yang sangat nyata, Dia benar-benar real, dan siapapun kita yang merindukan atau menginginkan berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan Tuhan yang benar, maka Tuhan Yesus akan hadir di dalam kehidupan. Tuhan Yesus akan menyatakan diri. Amin. Dia Amin. sangat mengasihi setiap manusia. Ya. Dia sangat sayang. Sekalipun kadang-kadang kita manusia terlihat begitu arogan, terlihat begitu kurang ajar, tidak sopan, bahkan dengan segala upaya dan kebodohan-kebodohan manusia yang seringkali meragukan, bahkan seolah-olah menantang, dan lain-lain. Tapi Tuhan Yesus tetap dengan sabar, karena Dia mengasihi. Kematiannya di atas kayu salib tujuannya hanya satu, Dia mengasihi setiap manusia. Dan Dia ingin kasihnya itu sampai. Justru karena kejahatan manusia itulah makanya Dia mengalami kematian. Manusia Betul, Pak. menolak Dia, manusia melawan Dia, manusia tidak menginginkan Dia. Tapi kasihnya jauh lebih besar. Amin. Sampai di kayu Amin. salib pun Dia berkata, ampuni mereka. Karena apa? Karena Dia sayang. Amin. Sekalipun manusia membunuh Dia, sekalipun manusia menghujat Dia, meludah Dia, meninju Dia, tetap Dia berkata, ampuni mereka. Sebagai manusia pada waktu itu, Dia menyatakan kepada Bapa di surga bahwa ampuni mereka. Supaya apa? Supaya kasihnya, karena untuk itulah Dia mati. Untuk itulah Dia berkorban. Supaya setiap manusia bisa mengalami kebaikannya, mengalami kasihnya. Amin. Oleh sebab Amin, Pak. itu, teman-teman, dimanapun Anda berada, Tuhan Yesus Tuhan yang sangat nyata. Dia sangat real. Dia lebih nyata daripada apapun. Dia lebih nyata daripada manusia yang lain. Dia lebih nyata daripada benda-benda apapun yang ada di sekitar kita. Buka hatilah. Kalau Anda mau bertanya, ya silakan tanya, ikutilah. Seperti yang terjadi dengan Bu Iren, bagaimana dia sudah menyatakan dengan secara gamblang. Tadinya dia sudah tidak percaya, dia sudah tidak yakin bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, karena satu dan lain hal, dan pada waktu itulah Tuhan tunjukkan kuasanya, Tuhan tunjukkan kasihnya kepada Ibu Iren. Ya. Dan satu hal juga yang saya mau ingatkan kepada kita teman-teman, ingat baik-baik bahwa iblis itu sangat jahat. Satu, iblis itu sangat jahat. Kedua, ya, sangat jahat berarti dia licik dan segala macam kekejian itu sudah ada di dalam dia. Dan yang mengatakan dia jahat itu adalah Tuhan sendiri. Makanya Tuhan menyebut roh jahat. Ya, Paulus membunuh orang Kristen, tapi tidak pernah Tuhan berkata Paulus jahat. Tapi iblis dikatakan roh jahat. Nah, kejahatan iblis itu hanya Tuhan yang tahu. Manusia tidak tahu. Betapa kejinya pribadi yang namanya iblis, roh-roh jahat ini. Makanya Tuhan sampai memakai kata mereka disebut sebagai roh jahat. Evil spirit. Roh jahat. Nah, kalau Tuhan yang maha baik itu sampai berkata bahwa ini mereka adalah roh jahat, nah kalau Anda tidak hati-hati, ya jangan salahkan Tuhan. Ya, Tuhan sudah datang membawa firman-Nya untuk dinyatakan kepada kita, ini sebagai terang, sebagai petunjuk kepada kita untuk kita hati-hati. Dalam perjalanan iman kita, Ibu Iren juga adalah sebuah percontohan, sebuah contoh yang sangat-sangat baik, ya. Bahkan boleh dikata mungkin bisa dikatakan contoh yang sempurna untuk sebagai orang Kristen berhati-hati. Ya, berhati-hatilah ya, karena kalau Anda tidak punya hubungan yang intim, punya hubungan yang manis dengan Tuhan, sebentar aja kita manusia orang Kristen sudah bisa disesatkan sama setan. Dengan begitu mudah, iblis punya kepandaian, iblis punya kecerdikan, kita harus akui. Alkitab sudah menulis. Alkitab sudah menulis. Jangan kita seolah-olah kadang kita orang-orang Kristen di gereja terlalu pede, ya, terlalu percaya diri, terlalu sok-sokan. Kalau nyanyi sambil goyang-goyang kita injak iblis,
Tidak salah, perkataan itu memang Betul. perkataan firman. Tapi hati-hati kalau Anda injak iblis, tapi Anda tidak bersama dengan Tuhan, maka kakimu akan patah 7 kakimu. Kakimu akan Betul, patah Pak. 7, rohmu akan patah semuanya, akan hancur semua. Karena iblis ini bukan makhluk yang sembarangan. Betul, Pak. Satu-satunya yang bisa menang berhadapan dengan iblis itu cuma Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada satu nabi besar pun, tidak ada satu raja seperti Daud yang begitu besar. Tidak ada yang mampu mengalahkan iblis. Yang bisa mengalahkan iblis itu hanya Tuhan. Amin. Nah, hati-hati. Kalau Anda hidup tidak bersama dengan Tuhan, kita dengan mudah bisa jatuh ke dalam dosa, kita dengan mudah bisa meninggalkan Tuhan, dan dengan mudah keselamatan kita bisa terhilang. Dan saya perlu mengingatkan kita, saya senang sekali memakai contoh dalam Alkitab dari awal permulaan kehidupan. The first beginning of life. Dari awal kehidupan manusia. Adam dan Hawa. Mereka ada di Taman Eden, teman-teman. Mereka ada di Taman Eden. Mereka begitu dekat dengan Tuhan. Mereka bercakap-cakap dengan Tuhan. Tapi mereka bisa jatuh di dalam dosa. Nah, sekali lagi jangan main-main. Iblis itu bukan makhluk yang sembarangan, gereja Tuhan. Bukan. Anda keliru kalau Anda pandang enteng sama iblis. Saya tidak mengatakan ini supaya Anda takut dengan iblis, tidak. Jangan salah mengerti. Saya mengatakan ini, saya lagi menelanjangi iblis, supaya cara beriman kepada Tuhan, cara hidupmu bersama dengan Tuhan itu harus berubah. Amin. Harus ada sesuatu yang kita miliki, supaya kita mempunyai daya tahan yang hebat di dalam Tuhan. Kita bisa menjadi pemenang. Amin. Itu yang Tuhan mau, ya. Amin. Bukan cuma sekedar menjadi orang yang bergereja, pengurus gereja, terus kemudian apalagi cuman pelayan gereja. Ya, cuman istilahnya datang ke gereja, kasih persembahan, kasih perpuluhan, terus merasa, wah, saudara, artinya saya mengasihi siapapun kita. Saya mengasihi Anda semua. Jangan Anda berkata bahwa saya memberikan sesuatu beban berat di dalam hidupmu. No. Saya mengasihi Anda semua. Kita sebagai umat Tuhan harus berhati-hati. Karena iblis ini tidak main-main. Tidak main-main dengan kita. Ya, waktu penghukuman sudah akan dijatuhkan. Makanya iblis di waktu-waktu terakhir ini dia kerja sangat keras. Di luar pemikiran, di luar analisa kita. Kita sudah baca tadi dikatakan di dalam Matius 24 ayat 24. Sekiranya mungkin orang-orang pilihan pun akan jatuh. Siapa orang-orang pilihan itu? Orang-orang yang dipilih untuk menjadi penginjil, yang dipilih menjadi pendeta, orang-orang yang dipilih dengan jawatan rasul, orang-orang yang dipilih dengan jawatan pelayan-pelayan kenabian, dengan pelayan-pelayan penggembalaan, dengan pelayan-pelayan guru. Kalau Anda baca di dalam Alkitab, Paulus sudah pernah menuliskan di dalam Timotius, Demas sudah mencintai dunia. Demas adalah teman sekutu daripada Paulus. Rasul terbesar sepanjang sejarah yang pernah muncul di bawah kolong langit ini Rasul Paulus. Kenapa saya katakan dia terbesar? Bukan saya yang mengatakan, tapi Alkitab yang memproklamirkan. Karena sebagian besar dari perjanjian baru itu ditulis oleh Paulus. Itu menunjukkan bahwa betapa luar biasanya dia memahami tentang Tuhan. Memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dia punya teman bersekutu yang namanya Demas. Bisa meninggalkan. Bisa jatuh. Bisa pergi mencintai dunia. Ya, teman-teman berhati-hatilah. Waktu kita tidak banyak. Marilah pergunakan waktumu dengan baik. Jangan cuma istilahnya ada orang-orang dari agama-agama lain yang percaya kepada Tuhan Yesus. Membuat kita begitu bersukacita. Ya memang itu membuat kita bersukacita. Karena kasih Tuhan bisa sampai kepada mereka. Tapi yang paling utama di dalam hidup ini adalah bagaimana kita mengalami kasih Tuhan. Amin. Secara pribadi. Amin. Oke teman-teman, kita akan masuk di dalam diskusi pada malam hari ini. Dan sebelum kita masuk diskusi, kita mungkin akan lihat dulu cuplikan dari Northern Light. Supaya kita sedikit ada gambaran ya, Bu. Ya, silahkan Pak. Ya, kita akan tampilkan, ya admin akan putarkan videonya. Tapi suaranya kita tidak putar ya, supaya kita tidak kena copyright.
Ya, inilah yang disebut dengan Northern Light. Ya, cahaya di atas, begitu indah karya Tuhan, ya, lampu. Ya, ini baru yang di bumi ini Tuhan hadirkan ya. Bagaimana nanti kalau di surga? Anda akan punya mata, akan melotot dan tidak bisa berkedip melihat cahaya. Ini baru yang di bumi saja sudah begini nih. Membuat orang sangat terkagum-kagum, sangat begitu luar biasa karya Tuhan ya. Ini baru sekelumit saja yang Tuhan tunjukkan kepada manusia, supaya manusia sadar bahwa kuasa Tuhan itu sangat nyata. Dan apa yang menjadi pertanyaan daripada Ibu Iren, itu Tuhan jawab karena memang dialah pencipta daripada Ibu Iren itu sendiri. Dialah yang menciptakan, dia tahu betul hati yang ada di dalam perasaan atau apa yang dipertanyakan oleh Ibu Iren. Dia tahu betul itu. Makanya dia jawab pada saat itu yang secara ilmu pengetahuan itu mustahil pada waktu musim panas cahaya atau Northern Light atau aurora ini bisa hadir pada saat itu. Ya, menurut ilmu pengetahuan Northern Light itu pada saat musim dingin, dan orang-orang yang bisa menyaksikan itu adalah orang-orang yang bertempat tinggal yang mendekati kutub atau Eskimo, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Iren. Nah, ini di musim panas Tuhan untuk menyelamatkan satu jiwa yang namanya Ibu Iren, Tuhan menunjukkan kuasanya. Dan saya percaya bukan hanya satu jiwa yang menjadi target Tuhan. Kita yang mendengar juga pada malam hari ini, kita juga menjadi target Tuhan. Amin. Kita juga menjadi target Tuhan. Tuhan ingin menjamah kita bahwa Tuhan sangat nyata di dalam hidup ini. Ada orang yang sudah mulai meragukan kasih Tuhan, itulah Ibu Iren pada saat itu. Tapi Tuhan menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam ruang interaksi, kita akan masuk ke dalam ruang diskusi. Ya, jadi kita fokus kepada kesaksian, dan saya berharap tidak ada ucapan-ucapan untuk saling menghakimi atau merendahkan terhadap kelompok-kelompok tertentu. Ya, jadi itu batasan-batasan atau ketetapan yang kami perlu utarakan supaya kita menjadi berdiskusi yang bermartabat, dan diskusi kita benar-benar bisa bermanfaat, bisa mendatangkan hal-hal yang baik, yang berguna, minimal pengetahuan di dalam hidup kita. Oke, kalau misalnya ada yang keluar batasan, mohon maaf ya, saya akan keluarkan Anda dari dalam diskusi. Ya, jadi tolong tidak ada saling menghakimi ataupun menghina ataupun menjelekan ataupun memandang rendah kepada kelompok-kelompok yang lain. Oke, kita terima Pak Cabe. Selamat malam Pak Cabe. Selamat malam, halo. Selamat malam. Ya, malam Pak Cabe. Ya, suara saya bisa didengar Bu Irina? Selamat malam Pak Cabe. Oh ya, saya langsung ke Bu Irina. Ya, Northern Light, maaf lidah Jawa, saya menyebutnya betul apa enggak salah, Northern Light. Enggak apa-apa Pak, saya juga, ya saya juga orang Jawa. Northern Light itu salah satu bentuk kemahabesaran Sang Pencipta siapapun itu di bumi. Dan ternyata bumi ini hanyalah salah satu planet dari matahari. Ternyata matahari itu ada 9 planet yang mengitari termasuk bumi. Tapi sekarang tinggal 8, Pluto sudah dipecat dari planet. Jadi tinggal 8, itu yang mengitari matahari. Jadi bumi kita ini hanya salah satu bagian dari sistem tata surya ini. Sedangkan sistem tata surya ini ternyata hanyalah salah satu bintang di galaksi Bima Sakti. Betul, betul Pak. Jadi di dalam galaksi Bima Sakti itu ada lebih dari 5 miliar bintang yang mungkin juga diikuti oleh planet-planet semacam bumi, dan kemungkinan juga ada semacam makhluk seperti manusia yang mirip-mirip manusia. Nah, ternyata galaksi Bima Sakti juga bukan satu-satunya galaksi. Betul, ternyata Pak. Ada galaksi yang Andromeda dan lain sebagainya. Ternyata
itu ada Banyak terkumpul sekali. menjadi banyak sekali miliaran galaksi menjadi super galaksi. Dan super galaksi itu juga bukan hanya satu-satunya, ternyata juga banyak super galaksi yang lain. Betul, Nah, betul. pertanyaan saya ini yang saya Muslim, Bu. Pertanyaan saya ini Iya. yang menjadi kebingungan dan tidak bisa dipahami oleh seluruh Muslim. Ketika Tuhan menjadi manusia, itu dia seperti manusia pada umumnya, harus jadi tukang kayu untuk mencari makan, harus sembunyi ke gua-gua ketika dikejar-kejar tentara Romawi dan sebagainya. Nah, terus pertanyaannya, ketika Tuhan menjadi manusia itu, siapa yang ngurus Northern Light, kabut nebula, kemudian miliaran galaksi yang sedemikian maha besar ini, siapa yang ngurusnya? Oke. Ya, pertama Pak Cabe, saya memang bukan orang teolog ya Pak ya. Jadi saya menjawab yang sesuai atau yang saya tahu. Pertanyaan Trinitas itu juga salah satu pertanyaan yang saya punya Pak. Nah, dan itu maaf loh Pak Cabe ya, itu nggak bisa saya jabarkan. Padahal saya bukan teolog ya. Itu pun nggak bisa saya jabarkan hanya dalam beberapa menit saja, ya kan? Karena Tuhan Yahweh itu memang punya 3 sosok, gitu loh, ya kan? Dan saya memang nggak mau debat Pak ya. Saya memang bukan apologet, saya bukan teolog, tapi makanya saya bilang untuk yang non-Kristen, Bapak punya pertanyaan semacam ini, tanya Pak. Saya dorong dan saya mungkin kalau maaf kata saya tantang. Tanya Pak Cabe. Dia soalnya bisa dengar dan dia akan melihat hati Pak Cabe, Tuhan Yesus. Dia akan jawab. Saya punya banyak pertanyaan Pak, bahkan setelah pengalaman saya itu dari Alkitab ini macam-macam pertanyaan saya itu saya tulis dan saya diskusikan sama Tuhan. Tuhan jawab, memang nggak saat itu ya, dan caranya dia memang berbeda-beda, nggak bisa langsung, bisa dari khotbah pendeta siapa atau bisa dari tulisan siapa gitu, tapi saya memang bukan debat Pak, saya hanya dorong Pak Cabe, tanya Pak. Ini maksudnya maksudnya Kristen, kok Yesus itu datang sebagai manusia, terus yang ditahta itu siapa dan sebagainya, tanya Pak. Tanya. Saya nggak bisa jelasin itu hanya dalam beberapa menit Pak Cabe, karena itu akan membuat debat yang lain gitu. Kalau saya jawab itu saya tahu pasti akan ada pertanyaan-pertanyaan lain yang menyusul gitu. Maaf Pak Cabe. Iya. Iya, tapi sebelumnya agar tidak salah paham bahwa sering kali saya sampaikan di channel ini, saya juga Muslim awam, bukan apologet. Artinya ketika saya bertanya tentang kekristenan itu adalah sharing pemahaman. Jadi sama sekali saya tidak ingin untuk mengajak berdebat narasumber, apalagi teman-teman yang di live chat. Saya nggak untuk berdebat untuk masalah itu. Oke Pak. Ya. Oke Pak. Oke, untuk malam ini saya cuma itu pertanyaannya. Kalau barangkali masih perlu diperjelas, bersilahkan. Kalau tidak, pertanyaan saya cukup satu itu. Iya, baik Pak Cabe, saya tambahkan sedikit ya Pak, supaya Bapak istilahnya terima kasih Pak. Paling tidak ada gambaran ya, bahwa Tuhan itu hanya satu Pak, ya. Dia itu Allah yang esa atau Yahweh yang esa. Tapi untuk kepentingan manusia, Tuhan itu menyatakan diri dalam 3 fungsi, ya. Untuk kepentingan manusia Pak, bukan untuk kepentingan Tuhan. Ya, kenapa Tuhan menyatakan diri dalam 3 fungsi? Yang pertama, yang berdosa, yang berbuat dosa itu kan manusia. Nah, kalau manusia berbuat dosa, berarti yang dihukum kan bukan malaikat ya Pak, berarti kan manusia yang harus dihukum. Karena manusia yang bersalah, yang berdosa.
Sama misalnya ibarat ini ilustrasi saja, kalau Pak Cabe yang korupsi, tidak mungkin saya yang ditangkap KPK, pasti Pak Cabe yang dicari KPK gitu loh ya. Nah, kalau manusia yang berbuat dosa, maka manusialah yang harus dihukum. Tapi karena Tuhan itu mengasihi manusia, makanya saya bilang tadi, Tuhan itu memfungsikan diri menjadi 3 fungsi. Dia datang memfungsikan diri sebagai manusia untuk apa? Untuk melakukan penebusan. Jadi dia menggantikan manusia itu sendiri, supaya manusia yang seharusnya dihukum, maka dialah sebagai manusia yang tidak berdosa, dialah yang tanggung hukuman itu. Karena tidak mungkin kita yang mau tanggung, Pak, karena kita ini semua orang yang berdosa. Orang yang berdosa tidak bisa membayar dosa. Hanya orang yang tidak berdosa lah yang bisa membayar dosa. Hanya orang yang punya uang yang bisa membayar hutang. Tapi kalau orang tidak mempunyai uang, dia sudah terlilit dengan utang, maka dia tidak bisa membayar hutang. Dia harus dihukum. Ya, jadi begitu juga manusia. Manusia ini kan sudah jatuh ke dalam dosa. Mana mungkin kita bisa tebus? Kita bisa bayar pakai apa? Kita ini najis, kita ini kotor, kita ini semuanya sangat kotor di hadapan Tuhan. Tidak mungkin kita layak berdiri di hadiratnya yang kudus. Ya, karena dari kecil saja manusia sudah jago berbohong, Pak. Walaupun tidak ada gurunya, tidak pernah diajarin orang tuanya, tapi manusia sudah pandai berbohong, berdusta, emosi, memberontak, amarah, terus kemudian segala macam, ya, itu sudah muncul dengan sendirinya. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia itu kotor, Pak. Nah, bagaimana manusia yang kotor itu bisa membayar hutang dosanya? Kan tidak mungkin. Maka Tuhan Yesus, Tuhan yang esa itu memfungsikan diri menjadi pribadi yang kedua, turun ke dalam dunia untuk apa? Untuk melakukan penebusan bagi semua manusia yang berdosa gitu loh. Nah, kemudian setelah selesai melakukan penebusan, sebentar Pak, saya jelaskan dulu sampai pribadi yang ketiga ya. Setelah selesai melakukan penebusan dosa, maka pribadi yang kedua ini, karena dia dari atas, dia adalah Allah yang esa, dia kembali kepada kealahannya. Nah, kembali lagi untuk kepentingan manusia itu sendiri, maka fungsi yang ketiga itu harus datang. Itulah Roh Kudus. Karena kalau dia di dalam fungsi yang kedua, dia tidak bisa hadir di mana-mana, Pak. Karena dia dibatasi dengan tubuh jasmani. Makanya dia harus ada fungsi yang ketiga. Jadi pribadi yang kedua itu, fungsi yang kedua itu kembali kepada kealahannya, maka fungsi yang ketiga datang untuk menjaga, Pak. Menjaga orang-orang yang sudah ditebus. Karena di dalam kekristenan, di dalam kebenaran, kita tahu dunia ini dunia yang sangat jahat. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Kembali lagi tadi yang saya katakan, Pak, bahwa dari kecil manusia sudah jago berbohong tanpa ada yang ajar. Karena itulah menunjukkan betapa jahatnya dunia ini, karena iblis terus membodohi manusia dengan segala macam tipuan. Makanya fungsi ketiga harus datang. Untuk apa? Untuk menjadi guru. Yang pertama untuk menjadi guru, untuk terus mengajar, mengingatkan kepada kita. Makanya di dalam Yohanes dikatakan, dia adalah roh kebenaran, dia adalah guru. Dia datang untuk terus mengajar, mengingatkan kepada kita tentang semua hal-hal yang dikerjakan oleh iblis, dan semua kasih Tuhan Yesus yang telah ditunjukkan kepada dunia ini. Nah, kalau terus kemudian apalagi tujuan daripada kehadiran fungsi ketiga? Untuk memberi kekuatan, Pak, kepada kita. Karena kalau kita tidak diberi kekuatan oleh Tuhan, kita punya kemampuan ini tetap kemampuan manusia biasa, Pak. Karena apa? Karena kita tidak mungkin bisa menang melawan iblis. Iblis dengan begitu mudah menghancurkan kita, menjadikan kita seperti kayak perkedel, dihancurkan, diulek-ulek, dihancurkan sampai halus, akhirnya sampai mati dan binasa. Tapi dengan adanya Roh Kudus, fungsi ketiga itu turun dan manunggal dengan manusia. Itulah sebabnya, makanya di dalam Tuhan Yesus, orang yang benar-benar punya hubungan intim dengan Tuhan, sekalipun difitnah, dianiaya, dicaci maki, tetap sifatnya itu memiliki sifat ilahi, Pak. Jadi tetap mengampuni, tetap memaafkan, tetap memberkati, tetap mengasihi. Karena kalau kita tidak diberkali dengan fungsi ketiga, tidak diperlengkapi dengan Roh Kudus,
maka kita tidak ada bedanya, Pak. Kita akan terus jangankan difitnah, jangankan dijelekan, jangankan diperlakukan tidak baik, apalagi dipukul, ya. Orang punya muka asam sedikit aja kita sudah tersinggung, Pak. Kita udah marah, udah bisa marah besar, kita udah bisa akan balas. Nah, mungkin kira-kira begitu ya Pak Cabe ya. Jadi kenapa Tuhan menjadikan dia menjadi 3 fungsi? Karena sekali lagi itu untuk kepentingan manusia, Pak Cabe. Nah, mungkin seperti yang ditawarkan sama Bu Iren tadi, bahwa kalau misalnya Pak Cabe mau lebih jelas, Pak Cabe boleh tanya sendiri kok. Boleh argumen sendiri sama Tuhan. Tidak usah panggil Tuhan lah dulu. Tinggal berkata, Yesus kalau engkau adalah Tuhan, tolong tunjukkan sama saya gitu loh. Mungkin begitu ya Pak Cabe ya? Ya, terima kasih Pak. Begini, dalam hal pemaparan yang pertama tadi tentang bahwa kasarnya manusia berdosa, maka yang bisa merebus dosa bentuk manusia sampai di titik itu masih mudah dipahami. Tapi selanjutnya kayaknya masih gimana ya? Tapi rasanya seperti yang disampaikan Bu Iren tadi, kalau ini saya menjadi ngelantur, pertanyaannya akan terjadi pertanyaan lain, maka itu akan saya tanyakan secara mencicil pada kesempatan yang lain ya, coba. Baik Pak Cabe. Oke Pak, nanti Bapak juga bisa ini ya, bisa tanyakan sendiri ke Tuhan ya Pak. Oke Pak, terima kasih Pak Cabe. Oke teman-teman, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Ibu Slomit, selamat malam. Ya Pak ya. Selamat malam Pak Yusuf. Shalom Pak Yusuf. Malam. Ibu Iren. Shalom. Apa kabar? Sehat Selamat semua. malam. Puji Tuhan. Pagi di sini, kita Bu. semua bisa hadir di sini malam hari ini. Terima kasih Pak Yusuf. Itu sudah bantu jawab pertanyaan Pak Cabe juga, penerangannya sangat baik. Satu yang mau saya turut tambahkan bahwa Roh Kudus itu juga memberikan kita orang percaya sebuah kuasa untuk melakukan perintah-perintah Tuhan ya, untuk dapat bisa taat ya Ibu Iren. Tanpa Roh Kudus kita nggak bisa taat. Kekuatan kita kekuatan manusia ya, betul ya? Betul Bu. Ya, jadi yang tadinya mungkin biasanya bohong, dengan kuasa Roh Kudus kita jadi bisa tidak mau berbohong gitu, yang simpelnya. Ibu Iren ceritanya kesaksiannya luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat, sangat luar biasa. Puji saya sebetulnya Tuhan. tidak Puji Tuhan. puji Tuhan, haleluya. Saya sebetulnya tidak mengikuti dari awal tadi, tidak sempat, tapi pas ngikutin pas kebetulan tentang Northern Light. Itu betul-betul memang salah satu karya Tuhan Bapa yang luar biasa, yang saya juga kepengen lihat secara mata telanjang ya. Kebetulan kita kayaknya tetanggaan ini, cuman beda provinsi kayaknya. Oh iya kah? Oh iya Bu, saya di tengah-tengah Iya, nanti Bu. iya. Ibu masih di Saskatoon? Masih Bu, masih. Kebetulan sebetulnya kami barusan ke sini, baru-baru saja. Jadi, tapi dulu waktu saya tinggal di Kanada yang 8 tahun itu, saya malah nggak di sini. Jadi 4 tahun saya di Calgary, 4 tahun di Brampton Bu, suburb-nya Toronto. Oh, itu dekat Itu sama saya Ibu sekarang. di situ. Iya. Itu banyak orang Indonesia kan Bu ya, ribuan orang Indonesia. Iya, tapi sayangnya saya kurang gabung dengan komunitas Indonesia. Tapi Calgary sangat indah sekali, juga termasuk yang indah. Calgary itu banyak ininya ya, natural binatang-binatang, pemandangannya indah sekali. Betul. Dekat dengan Rocky Mountain. Ya, betul. Ya, Rocky Mountain, betul. Terus lanjut ini, soalnya saya tahu 5 menit waktunya dikasih Ibu. Jadi harus saya pakai dengan betul-betul. Nanti kita sambung mungkin lewat ini aja ya, WA, mungkin saya minta sama timnya Pak Yusuf. Saya juga mau Maaf Bu, ikut putus-putus Bu. ini. Oh ya, putus-putus. Aduh. Putus-putus, sekarang masih sudah putus-putus. bisa. Oke. Ya, saya Sekarang juga sudah mau bisa. turut. Ya, saya juga mau turut membenarkan atau menambahkan apa yang Ibu bilang tadi kepada kami semua pendengar. Jangan
kita mengejar mujizat. Karena mujizat itu seperti yang Ibu atau Iren sudah jelaskan bahwa nanti di masa-masa yang akan datang, yang mana akan datang dengan dekat karena Tuhan Yesus kedatangannya sudah dekat, itu mujizat itu akan dilakukan oleh Mesias-Mesias palsu. Jadi tolong saudara-saudari kami yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, jangan mengejar mujizatnya, tapi kejarlah Sang pembuat mujizat Pemberi itu. mujizat. Amin. Betul, Amin. yaitu Tuhan Amin. Yesus. Saya juga mau berbagi sedikit bahwa dalam perjalanan kita sebagai orang percaya itu tidak santai, tidak boleh santai betul-betul. Jangan hanya karena kita orang Kristen. Saya bukan terlahir sebagai orang Kristen, Ibu Irin. Saya orang seberang, orang Islam ya. Jadi Wow. saya tuh bisa merasakan dari berbagai sisi. Wah, jadi jangan sampai di sini saya mau turut kasih tahu sama orang yang sudah terlahir sebagai Kristen, puji Tuhan, atau orang yang sudah dijamah Tuhan Yesus dan dibawa kepada keluarga Tuhan dari kepercayaan yang lain, itu jangan sampai terlena bahwa oh saya sekarang sudah jadi orang Kristen, saya akan masuk surga. Tidak, karena seperti Ibu Iren bilang bahwa tidak semuanya ya yang bilang Kristen itu dapat masuk ke kerajaan Tuhan, bukan berarti karena harus taat dan mungkin tim Pak Yusuf bisa kasih lihat Filipi pasal 2 ayat 12 bahwa kita itu harus mengerjakan keselamatan Keselamatan kita dengan takut dan gentar itu, Bu ya. betul. Karena apa? Bukan berarti karena kita ketakutan dengan Tuhan. Kita tidak, di dalam Kristus tidak ada yang namanya takut dalam arti yang negatif, tapi di sini yaitu humble heart ya, rendah hati, merendahkan hati terus dengan tekun taat menjalankan perintah-perintahnya. Jangan sampai karena sudah bilang orang Kristen lalu tidak taat dengan perintahnya, tetap menjalani kebiasaan-kebiasaan waktu sebelum hidup baru gitu kan ya. Betul, Terus udah betul, gitu kan juga betul. di dalam Efesian pasal 6 ayat 12 itu kan dibilang kita tidak wrestle against flesh and blood, tapi di dalam kita itu tidak berperang secara mata kasat, tapi kita berperang dengan roh-roh jahat. Jadi Jahat semakin di kita mau udara, dekat, betul. betul. Jadi semakin kita mau dekat sama Tuhan Yesus, mau intim, memang ada aja hambatannya. Apalagi zaman sekarang teknologi, internet, sosial media itu bisa membuat waktu kita tuh terhabiskan oleh hal-hal tersebut. Jauhlah kita. Dan saya juga mengalami kok Ibu Erin, saudara-saudara yang lain juga bahwa kalau kita mulai sehari aja mengurangi baca firman, mengurangi waktu teduh kita sama Tuhan. Kerasa tuh udah mulai agak kayak gurun pasir. Perasaan secara spiritual. Kok kayaknya ada yang kurang ya. Kok ada intimnya tuh kurang. Itu kerasa. Nah, itu tuh sebetulnya dari Roh Kudus sudah kasih wanti-wanti. Jangan keterusan, balik lagi gitu. Jadi kita harus Iya, iya, memang Ibu Iren kita harus sensitif ya sama Roh Kudus itu dalam arti harus betul. terus jangan sampai kegiatan-kegiatan walaupun kegiatan tersebut melayani Tuhan, jangan sampai itu melebihi dari waktu kita spending Dengan Tuhan time with the sendiri, ya betul, ya betul, Bu. spending time with the Lord karena waktu teduh itu penting, penyembahan itu penting. Saya belajar banyak dari Pak Yusuf Manubulu di channel ini apa itu arti sesungguhnya menyembah. Menyembah itu bukan berdoa. Ya Pak Yusuf ya, menyembah Puji itu Betul, Tuhan, yaitu that's puji right. memuji. Tuhan. Iya betul, That's memuji, right, mengangkat Bu. namanya, Yeah. mengagungkan. Itu tadinya saya maklum ya, saya lahir bukan orang Kristen, jadi memang terus belajar dari belajar dan dari orang-orang seperti Pak Yusuf, seperti Ibu Irin yang lahir Kristen, tapi juga disesuaikan dengan Alkitab. Jadi harus terus disesuaikan gitu. Jadi saya sangat berterima kasih, saya jadi ngerti apa artinya menyembah.
gitu loh. Jadi kalau saya kan dulu di Islam menyembah itu sepertinya tuh hanya mengaku Allah itu Tuhan dan menyembah itu dalam arti secara fisik apa namanya sembahyang ya bersujud gitu loh. Tapi menyembah di dalam Kristus itu mengagungkan namanya, apa berterima kasih, bersyukur dan segalanya. Dan itu saya belajar Dan dari Pak melakukan. Yusuf gitu. Jadi Iya, teman-teman, puji saudara-saudara Tuhan. sekalian, jadi kita jangan santai jadi orang Kristen itu harus giat apa ya namanya spending time menghabiskan waktu dengan Tuhan dengan berbicara seperti layaknya sama suami istri kita berbicara untuk apa namanya akrab untuk intim gitu ya sebagai anak ke bapak gitu loh. Jadi bukan berarti doa itu kan seperti kata Ibu Iren tadi bilang apa Ibu seperti hanya apa kayak Laporan Satu kalau arah. saya dulu. Satu laporan arah. satu arah. Satu Betul. arah. Jadi saya pernah merasakan nih Pak Yusuf sama Ibu Erin. Iya. Betul banget. Kalau kita hanya doa, hubungan satu arah itu kayak cuman rutinitas. Tidak ada gejolak emosi yang bikin kita merasa dekat. Jadi betul-betul ada perbedaan. Semoga saya doakan saudara-saudara yang lain bisa membedakan itu ya, karena itu yang penting. Dan sekali lagi ya jangan santai karena kalau santai iblis gampang masuk gitu loh. Terima kasih waktunya sudah lebih dari 5 menit saya tahu, maaf Pak Yusuf. Iya, Terima Bu, kasih, makasih. Ibu. Terima kasih Ibu Oke. Erin, Shalom. Tuhan memberkati Tetap kita Bu kuat, semua ya. Slomit, Shalom. Bu Iya Slomit, ya. Iya Pak. kapan-kapan bisa isi kesaksian Bu Aduh, tentang Iya, Bu, betul sekali. Jadi narasumber, Bu. ya. sebetulnya Pak Jadi Yusuf, bagaimana Tuhan Yesus menjamah Ibu? iya sebetulnya saya sebetulnya ini salah satu kayaknya utang saya sama Bapak Tuhan. Betul, saya Ya, sebetulnya belum pernah kesaksian secara umum. Ini aja setiap kali saya masuk ke Pak Yusuf, saya ya. Suaranya nggak kedengaran Suaranya Ibu. putus, iya. Ibu, suaranya putus. Earphone-nya bisa dicabut dulu, nanti dicolok lagi, Bu. Handsfree-nya bisa dicabut dulu, Bu, baru dicolok lagi. hubungannya kayaknya terputus-putus. Bisa dengar Ya, Pak? oke. Bisa Ya, dengar? sekarang sudah terdengar. Tadi Oke, terputus, Bu. Ya, Iya silakan, tadi, Ibu. iya saya lihat itu ada terputus. Iya sebetulnya ini saya kayaknya juga hutang saya sama Tuhan Bapa Yesus Kristus. Saya tuh sebetulnya belum pernah kasih kesaksian secara umum baik di gereja mau apalagi di internet. Aduh ampun deh. Jadi saya kayaknya memang harus soalnya terus terang menelpon sepertian ini aja sebenarnya dada saya deg-degan Pak, berdebar-debar. Mungkin suara saya juga terdengar bergetar-getar. Jadi nanti ya saya minta Roh Kudus kekuatan dulu Pak, nanti biar bisa Doa, bersaksi. ya Bu, doa. Ya. Iya Betul, doa. betul. Nanti mungkin Ibu Irin saya minta WA-nya sama tim Pak Yusuf, kita bisa Ya, nanti ada ini ya. WA Boleh, Bu. Ya, nomor silakan Pak Yusuf. nomor WA kita, nanti Ibu bisa chat ya di WA kita, kan ada di layar YouTube ya, Bu Iya Slomit bisa ya. enggak, sebetulnya saya ini diingatkan sama Mbak Caroline kalau Ibu Irin hari ini akan tayang. Iya, Iya. jadi sudah tahu Pak, ya terima kasih. Ya sudah saya Baik. berikan untuk yang lain, maaf waktunya sudah diambil terlalu banyak ini. Terima kasih Pak Oke, Yusuf, Ibu, Ibu terima Irin, Terima kasih, Shalom. Bu. Tuhan memberkati. Ya, Bye-bye. puji Shalom. Tuhan. Bye-bye. Ya, jadi kalau hubungan satu arah, itu hubungan yang membosankan. Lama-lama kita frustrasi. Sama dengan Betul, cinta, Pak. ya. Cinta kalau satu arah bertepuk sebelah tangan, ya Tangan nggak nanti bunyi, yang Pak. ditepuk cuman angin yang kita tepuk nanti. Jadi jadilah orang yang berhubungan yang baik, ya. Tuhan itu menyatakan diri sebagai Bapa. Nah, kalau dia menyatakan diri sebagai Bapa, berarti dia sangat dekat. Dia ingin sekali dekat dengan manusia. Iya. Jadi bangunlah hubungan yang manis dengan Tuhan, bangunlah hubungan intim dengan Tuhan, supaya apa? Supaya hidupmu benar-benar mengalami Tuhan secara sempurna. Dan kita benar-benar tiket yang sudah diberikan Tuhan di atas kayu salib, dengan mati, dengan pengorbanan yang begitu luar biasa, tubuhnya hancur, darahnya tertumpah, ya itu hanya untuk supaya kita semua bisa pegang tiket untuk ke surga.
Nah, jangan sampai tiket ini direbut sama setan, saudaraku. Betul. Karena setan itu Betul, tidak Pak. suka dengan keselamatan itu. Tuhan tidak akan mengambil lagi tiket itu. Jadi orang-orang Kristen jangan salah paham ya teman-teman ya. Tiket yang Tuhan sudah berikan itu tidak mungkin Tuhan mau ambil lagi. Bagaimana Tuhan mau ambil orang Tuhan mati-matian kok sampai mati di atas kayu salib? Itu sudah mutlak milik kita. Tapi ingat, iblis itu pencuri. Jangan sampai tiket yang Anda pegang itu nanti dirampas sama setan. Nah, bagaimana caranya? Bangunlah hubungan dua arah. Jadi dekat dengan Bapa kita. Perbanyak. Kalau kita bilang Tuhan adalah harta kita, kalau kita bilang Tuhan adalah segala-galanya, bukankah komunikasi kita akan menjadi utama kepada Dia? Amin. Sama Amin. dengan kalau kita lagi jatuh cinta kepada seseorang, ya, mau lagi tidur, betul. mau tidur ingat dia, maaf lagi di toilet pun ingat dia, lagi di bus juga ingat dia, lagi di motor juga ingat dia, lagi jalan kaki juga ingat dia. Karena Ya, apa? betul, Itu betul, hubungan Pak. yang membuat semakin dekat gitu loh. Jadi cara berinteraksi dengan Tuhan itu seperti itu, teman-teman, ya. Bukan kita berinteraksi dengan Tuhan hanya karena kita telah terdaftar di dalam satu anggota gereja, di dalam satu organisasi. Janganlah, itu cuma kegiatan-kegiatan agamawi. Bangunlah hubungan dua arah, jadikanlah Tuhan segala-galanya di dalam hidupmu, terus berbicara kepada Tuhan, terus arahkan cintamu kepada Tuhan, sama dengan waktu dulu lagi jatuh cinta sama si doi, ya, ingat dia terus. Kemana-mana ingat dia, di mana-mana ingat dia, ya. Betul. Ingat dia terus. Bahkan kadang-kadang tidak bisa makan sebelum telepon dia. Ya teman-teman ya. Iya. Gitu. Jadikanlah Tuhan itu sebagai pribadi yang seperti itu. Bangunlah hubungannya baik. Cintamu, kalau memang kau mencintai Tuhan, jangan cuma di mulut, omong kosong kalau cuma di mulut. Saya cinta Tuhan Yesus, saya cinta Tuhan Yesus. Tapi pikiranmu tidak pernah sama dia. Mau melakukan pekerjaan apapun, Anda lakukan tanpa tanya sama Tuhan. Kalau memang Anda cinta sama Tuhan, sama dengan kalau misalnya Anda lagi jatuh cinta dengan seseorang, kalau Anda mau melakukan apapun, pasti Anda diskusikan dengan dia, dengan si cinta itu kan. Anda pasti bicarakan, saya mau begini dek, saya mau begini bang, saya mau begini, saya mau begini, saya mau begini, ya kan? Nah itu baru namanya hubungan baik, ya. Nah apalagi dengan Tuhan, Dia Bapa kita kok. Jadi jangan jadi orang yang aneh, jangan jadi orang yang asing. Dengan Tuhan itu sangat easy, sangat gampang kok. Sangat mudah, sangat sederhana kok berhubungan dengan Tuhan. Cuma yang menjadi aneh itu kalau Anda tidak pernah menjadikan Dia segala-galanya. Tuhan itu seringkali kita jadikan tempat pada saat kita sudah terjepit dari segala arah, baru kita ingat kita punya Tuhan, gitu loh, ya. Jangan dibodoh-bodohin setan lah teman-teman. Majulah di dalam Tuhan. Maaf ya, Pak Yusuf, kalau saya boleh nambahin dikit. Jadi mungkin kalau teman-teman itu punya atau Bapak Ibu tuh punya sifat yang seperti saya dulu, di mana saya tuh keras kepala ya. Dan saya tuh orangnya mungkin memang bisa dibilang suka bertanya kan. Nah, dulu saya berpikir doa itu kan doa yang apa ya, yang harus istilahnya tuh pejamkan mata dan lipat tangan gitu kan. Itu yang kita pelajari dari sekolah minggu. Nah, saya makanya lebih suka terutama kalau saya ke anak-anak ya. Sebetulnya tuh doa, komunikasi dengan Tuhan tuh mari kita ganti aja, ngobrol dengan Tuhan. Ngobrol dengan sosok yang kita cintai itu kan enak, lega. Kita tuh bisa ngomong apa aja, sharing apa aja. Dan yang kita cari itu menyukakan hatinya dia. Kalau kita lagi jatuh cinta seperti Pak Yusuf tadi bilang kan, nggak mungkin, kita tuh nggak hitung-hitungan istilah saya ya, nggak hitung-hitungan, ya kan? Dan kita kalau misalnya disuruh sama orang yang kita cintai ini, itu kita nggak akan hitung-hitungan, kita akan dengan suka hati melakukannya, gitu loh. Karena kita mengasihi ini orang. Tapi itu hanya bisa dibangun dengan hubungan yang intim. Nah, makanya saya bilang, mari kita jujur. Nggak apa-apa Pak kalau atau Ibu kalau memang sebetulnya kita sadar bahwa aku kok nggak seperti itu ya, aku kok nggak punya hati yang seperti itu ya, akui itu ke Tuhan. Tuhan minta hati yang baru, ubahkan saya pingin hubungan intim yang dengan Engkau tuh yang seperti apa sih Tuhan, saya mau itu. Nah
kita bawa ke Tuhan, Bapak Ibu, ya. Cuman itu aja. Terima kasih, Pak Yusuf. Oke, Maaf. Bu Iren, ini ya kita kasih kesempatan dulu kepada penelpon, sudah banyak sekali yang antri, Bu. Oke, ya. Oke, Pak Ibnu Kalam, selamat malam. Assalamualaikum, Pak Ibnu Kalam. Pak Ibnu, bisa dengar, Pak? Suaranya nggak dengar. Pak Ibnu? Ya. Pak Ibnu bisa dengar suara kita? Oke, sekali lagi, Pak Ibnu. Ya, nggak bisa, kita pindah ke penelpon lain. Pak Bonar, selamat malam Pak Bonar. Pak Bonar. Halo, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak Bonar. Selamat malam silakan, Bu Irene. Selamat malam Pak Bonar. Iya, puji Tuhan Bu. Kita berjumpa lagi dengan Ibu Irene, dengan Pak Yusuf malam ini. Ibu, saya sedikit mau tanya tentang harapan Ibu tadi kepada Tuhan tentang memperoleh keturunan, Ibu. Apakah itu sudah terkabul ya Bu ya? Enggak Pak, jadi pada akhirnya saya tahu kenapa kok saya cuma punya anak satu Pak Bonar. Enggak, yang itu enggak, kan saya memang cuma minta satu dari 2 tanda gitu kan. Nah, tanda yang diberikan sama Tuhan memang Aurora gitu. Tapi pada akhirnya saya memang saya tahu sekarang kenapa kok saya cuma diberi anak satu. Terima kasih Tuhan. Itu aja sudah, sebetulnya anak yang satu itu pun sudah mukjizat ternyata Pak Bonar. Cuman saya waktu itu belum tahu gitu kan. Gitu ya. Ya, puji Tuhan Ibu. Mungkin saya mau menanggapi pertanyaan Pak Cabe tadi. Pertanyaan Pak Cabe tadi agak unik juga ya, makanya saya tadi agak senyum-senyum juga. Di mana pertanyaan tadi, kalau Allah sudah menjadi manusia, siapa yang urus galaksi alam semesta begitu ya? Iya. Jadi mungkin saya bisa berikan analoginya Pak Cabe ya. Orang Jepang menciptakan jam tangan otomatis, ya kan? Jadi jam itu tanpa disetel, dia jalan sendiri secara otomatis. Nah, apalagi yang namanya Allah yang Maha Kuasa. Dia menciptakan alam semesta dengan segala isinya adalah sempurna. Jadi Tuhan nggak perlu ngatur-ngatur lagi. Tuhan sudah ciptakan sempurna dari awal penciptaannya. Gitu mungkin Pak Cabe. Jadi nggak perlu khawatir kalau seandainya Allah turun ke dunia. Nggak usah khawatir, alam semesta ini nggak ada yang ngatur Pak Cabe. Dari awal Tuhan sudah menciptakan dunia ini dan alam semesta dengan sempurna. Jadi dia sudah jalan secara otomatis Pak Cabe. Ya, kira-kira begitu ya Bu ya, Pak Yusuf dan teman-teman yang nonton pada malam ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Iya Pak Bonar, Terima kasih Pak Bonar, Tuhan berkati juga. Iya, sebuah analogi yang bagus. Jadi Tuhan itu sangat sempurna ya. Jadi semuanya sudah di dalam konsep dan pengaturan yang sangat sempurna. Oke, kita pindah ke Pak Ibnu Kalam. Selamat malam Pak Ibnu Kalam. Salam Pak Ibnu. Selamat malam. Pak Ibnu bisa dengar? Ibu Irene. Ya. Ya bisa. Bagus sekali suaranya Pak.
Oh ya, Pak Ibnu Ya, suaranya saya kok kecil, ya, Pak? rasanya sudah besar ini suara saya. Oh, sudah bisa dengar saya, Pak. Oke, Pak. Silakan Pak Ya. Ibnu. Oke. Ya, Oh, silakan ya, Pak. ya. Menjawab pertanyaannya tadi Pak Cabe, siapa yang mengatur alam semesta pada waktu Yesus menjadi manusia? Yang Maha Pencipta itu menciptakan hukum konstanta. Jadi sekalipun Yesus menjadi manusia, hukum-hukum itu yang berjalan. Ini agak sulit dipahami kalau tidak mempelajari ilmunya Albert Einstein. Enggak putus-putus. Tuhan menurut Einstein. Jadi untuk Tuhan menciptakan hukum konstanta, hukum-hukum tetap. Sudah bisa dengar? Bisa Pak, meskipun agak putus-putus, tapi Ya. nggak apa-apa, saya dengar. Apakah suara saya didengar, Bu? Iya, bisa didengar Pak, Halo. bisa. Iya, bisa didengar Pak, bisa. Pak Ibnu. Pak Ibnu bisa dengar saya? Halo. Pak Ibnu. Ya, jadi Bapak Tuhan bisa dengar suara saya, Pak? hukum, keteraturan. Tuhan tidak melempar dadu. Ya, itu ilmunya Einstein itu untuk menjawab pertanyaannya Pak Cabe. Nah, sudah bisa paham kira-kira? Ya Pak. Mudah-mudahan Pak Cabe masih Ya. dengar jawaban Pak Ibnu. Iya. Pak Ibnu, kayaknya suara saya Bapak nggak dengar ya. Pak Ibnu bisa dengar nggak suara saya, Pak? Ya. Ya, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Baik, Pak Ibnu. Kelihatannya suara saya nggak didengar sama Pak Ibnu. Halo? Ya, selamat Ya, buat Pak. semuanya. Selamat mencari kebenaran. Amin. Jadi Amin. Ya. Terima kasih Pak Ibnu. Dengar. Jelas, Oke. Pak, jelas. Oke, Pak. Pak, nanti kalau ada nomor WA-nya bisa dibagi ke Penjelasan kami ya, tadi Pak, bisa saya di-share. Sudah didengar, apa belum? Sudah, Pak, Amin, sudah ya. jelas. Bagus sekali, Bapak punya pemahaman bagus hukum sekali, Pak. konstanta itu, pelajari ilmunya Albert Einstein. Ya, oke. Iya, bagus, Pak, bagus. Salut, Pak. Sangat Salut. bagus. Dengan Ya, penjelasan, nanti. pencerahan yang Bapak berikan sangat bagus. Ya, kalau ada nomor WA-nya, Pak, bisa di-share ke kami ya, Pak, supaya Ya, kami karena bisa. banyak membaca, kuncinya banyak membaca dan jangan membenci orang. Iya, puji Tuhan, Pak. Ya. Ya, baik Pak Ibnu, terima kasih ya, Pak. Terima kasih Pak Ibnu. Ya, nanti. Ya, baik. Puji Tuhan. Puji Ya. Tuhan. Ya, selamat. Iya, Pak. Oke, Pak Ibnu. Makasih ya. Oke. Kita pindah ke Pak Jimran. Selamat malam, Pak Jimran. Selamat malam, Pak Yusuf. Iya, Selamat malam Pak. Pak Jimran. Selamat malam, Bu Irene. Pak Yusuf semakin mantap sebagai koordinatornya malam ini. Kulihat bagus pencerahannya sama Cabe. Dikasih waktu khusus. Kita semakin berdoa pada rekan-rekan yang ada di blog ini, berdoalah supaya Pak Ibnu, Pak Cabe semakin mendapatkan hikmat mengenal Tuhan Yesus. Karena biarlah Tuhan Yesus yang menjamah. Sudah cukup jelas tadi penjelasan dari Pak Yusuf itu. Tinggal kata dia tadi masalah Roh Kudus dia kurang jelas.
dia lihat rasakannya sendiri bagaimana nanti Roh Kudus menjamah dia, ya Pak ya. Tapi sudah cukup jelas itu Pak. tadi. Betul. Ibu Eren, saya mau tahu Ibu sebelum Iya, Pak. mengenal Iya. Ibu sebelum mengenal Yesus itu sendiri, bagaimana kejiwaan Ibu di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, terima kasih Pak Jimran. Jadi sebelum murtad itu saya pikir saya Kristen, Pak. Tapi sesungguhnya saya cuma beragama Kristen. Maksud saya adalah saya rajin ke gereja, saya aktif dengan kegiatan-kegiatan gereja. Makanya sesungguhnya tuh saya tahu Tuhan. Sesungguhnya tuh saya tahu tentang Tuhan. Tapi ternyata saya tidak tahu Tuhan. Oh, ya betul. Banyak yang begitu ya, Bu ya. Nah, banyak yang begitu. Makanya saya sarankan mari teman-teman yang mengaku sebagai orang yang sudah percaya kan, tanyakan. Ini saya bukan mengatakan ini untuk menghakimi atau untuk merendahkan gitu Pak ya, melemahkan, tapi justru ayo kita jujur gitu loh. Betul. Ya kan? Ya betul Bu, makanya kadang-kadang akhirnya sering jadi batu sandungan kan Bu. Betul sekali Pak, kan? Betul. Nah makanya saya juga kalau melihat atau mendengar ada orang yang mengaku, maka itu istilah saya Pak ya, mengaku Kristen bisa murtad. Oh saya nggak heran. Pertanyaan saya, kamu kenal sungguh-sungguh, kamu punya hubungan intim nggak dengan Tuhan Yesus? Itu pertanyaan saya. Dan saya yakin jawabannya kemungkinan besar pasti tidak. Itu pasti Bu. Ya betul, saya betul. Yang Ibu bilang itu benar sekali. Tapi jawaban Ibu sama Pak Cabe tadi benar sekali, Bu. Biar dia tantang Tuhan itu. Kalau memang Kau Yesus Tuhan, biar dia dijawab sendiri kan, Bu. Sebab kalau kadang-kadang sedangkan Tuhan Yesus, karena kita pikirkan juga secara iman, Yesus aja sudah datang ke bangsa Israel, mereka tidak percaya kan? Betul, ditolak juga. Ditolak juga. Jadi kita pun juga kita lihat komen-komen di chat itu, ngomong mereka sembarangan. Bukannya mereka berpikir, merenungkan untuk mencari kebenaran, tapi banyak mencela kan, banyak menghina. Tapi itulah kita doakan saja Pak Jimran. Iya, kita doakan. Betul. Karena memang kalaupun tadi saya bisa menjawab gitu, saya yakin memang pasti ada pertanyaan-pertanyaan yang menyusul. Jadi memang bukan di sesi yang seperti ini. Dan saya terus terang karena saya memang bukan itu ya. Saya lebih mendoakan kalau kita kenal dengan Tuhan Yesus sendiri, kita akan tahu tuh jawabannya seperti apa. Betul. Benar, Bu. Gitu, ya. Apalagi kita minta hikmat Tuhan ya Bu ya. Kalau apalagi kita minta hikmat Tuhan, kita lebih apa gitu. Ya lah Bu, makasih Bu. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Jimran, Tuhan memberkati. Sekarang tinggal di mana Bu? Kami balik di Kanada. Kami balik di Kanada. Kanada ya Bu ya. Ya, sebetulnya dengan pekerjaan suami saya yang NGO dulu Pak ya. Itu kami sempat tinggal di Laos, Kamboja, Thailand. Yang terakhir di Filipina, di Manila. Cuman karena COVID, sekarang kami balik di Kanada gitu, Pak. Jadi ibu suami orang Indonesia atau orang luar? Oh, bukan, orang bule, Pak, orang Kanada. Bule ya? Oh ya. Karena kebetulan istri saya juga di NGO juga. Gitu. Oh, ya Pak Yusuf, terima kasih. Ya. Pak Usus bahwa saya anjurkan. Saya minta ini permintaan sama Ibu Pak Yusuf, supaya himbau di seluruh diplok ini, doakan Pak Ibnu sama Pak Cabe supaya Tuhan jamah. Nampaknya sudah mulai cerah, kulihat itu tadi Pak, sudah pencerahan, sudah mulai nyata Pak. Oke Pak, sukses terus ya Pak, Tuhan Yesus berkati Pak. Ya, baik Pak Jimran. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Pak Jimran, terima kasih. Oke, kita pindah ke Pak Mosad. Selamat malam Pak Mosad. Pak Mosad. Selamat malam Pak. Ya. Malam Pak. Baik. Ya, silakan Pak. 5 menit ya Pak. Oke, 5 menit. Saya memberi tambahan kepada Pak Cabe dan Pak Ibnu Kalam tadi, karena Allah Bapa itu adalah Maha Kuasa, ya jangan digunakan dimensi yang diciptakan manusia untuk mengukur Allah Bapa, seperti jarak.
dia itu tidak terkait dengan jarak, waktu, dan lain-lain. Di saat bersamaan dia bisa melihat zaman Adam dan zaman kita. Omnipresent. Jadi jangan sekali-sekali dianggap kalau turun ke bumi kosong surga. Nah, itu ilmu matematikanya manusia. Nah, itu kira-kira. Jadi kepada seluruh ada 6.000, 7.000 viewer ini, tolong jangan gunakan matematika dalam membuat persepsi terhadap Allah Bapa. Itu salah, karena ilmu kita itu masih sedikit sekali, tidak mampu menjangkau. Kita ini manusia terbatas, tidak mungkin menguasai yang tak terbatas. Itulah dalam apanya. Saya cuman itu aja supaya kepada, kalau bisa Pak Pak Cabe dan Pak Ibnu Karan, tinggalkan nomor WA-nya di Pak ini, nanti kita pandu Pak Zoom untuk menjelaskan Trinitas dan yang tadi supaya dia bisa lebih hanulah. Nanti kita undang pakar-pakar teologi lah ya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Baik, Pak Musa, terima kasih. Terima kasih. Ya, memang sesuatu yang analogi yang bagus. Artinya Tuhan jangan kita kerdilkan atau kita batasi dengan lingkup matematika manusia atau hitung-hitungan manusia ya. Karena Tuhan itu tidak terbatas. Saya berulang-ulang katakan, di dalam tubuh kita saja banyak hal yang kita tidak pahami. Bagaimana mungkin kita bisa memahami Tuhan yang menciptakan manusia puluhan miliar ini? Belum yang sudah koid, yang sudah istilahnya sudah is dead. Yang masih ada saja mungkin hampir 7 miliar ini di dunia. Ya, kita di dalam tubuh kita saja banyak yang kita tidak bisa paham kita tidak bisa paham karena otak kita sangat terbatas, bukan lagi kecil, memang sangat tidak bisa kelayakan sedikit pun tidak bisa kita ini sejajarkan dengan kebesaran Tuhan ya. Seperti yang saya selalu berikan contoh, ini kan alis, ini kan rambut. Di kepala ini juga rambut gitu loh. Nah, yang di sini rambut ini dia bertambah panjang terus. Tapi alis ini kenapa dia tidak bisa bertambah panjang gitu loh. Nah, ini saja kita sudah tidak bisa pecahkan, akal kita sudah mentok nih. Padahal ini tubuh kita sendiri loh. Ini tubuh kita sendiri, kita sudah tidak bisa pecahkan ini. Kalau kita mau selidiki, dokter pun bisa jadi gila nih kalau mau selidiki ini. Kok ini yang alis ini kok nggak panjang-panjang gitu loh. Itulah kesempurnaan Tuhan ya. Padahal sama-sama rambut ya. Ini kan rambut nih. Ini juga rambut nih. Gitu loh. Ini rambut nih, sama-sama rambut. Tapi ini kok nggak panjang-panjang. Gitu. Ya, jadi ya belajarlah untuk berserah kepada Tuhan. Belajarlah untuk mempercayai Tuhan. Jangan membatasi Tuhan dengan cara berpikir kita yang begitu terbatas. Ya, kita akan sangat mudah disesatkan setan. Setan hembus kita dari jarak jauh saja kita udah keleper, udah mati ini kita, udah mati terkapar kita nih. Berserahlah kepada Tuhan. Kalau mau pakai cara Ibu Iren, saya pikir juga bagus. Artinya cobalah. Istilahnya mungkin dalam pengertian awal itu mungkin agak menantang, tapi yang penting tujuannya mau mengenal Tuhan yang benar. Betul, gitu hatinya Pak. Ya, hati yang Tuhan lihat gitu loh. Jangan menantang, memang menantang sepertinya kayaknya ingin melawan Tuhan gitu loh. Nah, itu yang Tuhan tidak suka. Tapi kalau menantang itu memang ingin mencari, menemukan kebenaran yang benar. Tuhan itu tahu, Tuhan akan hadir di dalam hidupmu. Oke, teman-teman, kita pindah lagi. Ini masih banyak ini penelpon. Kita pindah ke Pak Bamba. Pak Bamba, selamat malam. Selamat malam, Pak Sub. Ya, malam Pak, malam. Ya, terima kasih Bu Irene, selamat malam. Ya, 5 menit ya Pak Bamba ya. Ya, terima kasih banyak kesaksiannya. Memang sekalipun kita udah Kristen dari lahir, terkadang kita itu masih mencari-cari melebihi dari pikiran yang kita sanggup akan pikirkan. Jadi memang seperti yang dikatakan tadi, memang tidak apa kalau memang mau nantang yang benar itu nggak apa-apa. Tapi memang kita harus sepatutnya memikirkan yang patut kita pikirkan, begitu ya Bu Iren ya. Betul. Jadi saya juga merasa diberkati lewat kesaksian-kesaksian yang ada dari Pak Yusuf ini mulai dari awal. Terima kasih banyak buat
Benarnya Pak Yusuf dan Bu Iren yang mau memberikan kesaksian malam hari ini. Biarlah semua kesaksian itu bisa menguatkan kita. Cuman terkadang yang saya itu tadi, yang bertanya mengenai keberadaan Tuhan itu, namanya roh itu kan bisa di mana saja gitu ya. Omnipresent, betul Pak. Ketika dia menjadi Yesus pun rohnya Allah yang maha besar itu pun masih ada di surga gitu betul, kan. Betul. Nah, jadi terkadang orang di situ yang tidak bisa memahaminya memang. Ya, kalau tidak dibuka apa namanya itu selubung yang di dalam hati dan pikiran manusia itu nggak bakalan bisa dimengerti mengenai Yesus ini gitu. Gitu. Jadi memang nggak bisa dengan alam kemampuan pikiran yang terbatas ini kita nggak bisa memahami Kristus. Betul. Tapi hanya oleh roh Ibu Iren ya, hanya oleh roh ketika Ibu Iren meminta bukti mengenai aurora itu, apakah ada Tuhan atau tidak. Tapi dengan musim-musim tertentu yang mestinya itu tidak bisa hadir, tapi karena ingin membuktikan bahwa aurora itu bisa dilihat, diberikan kepada Ibu Iren itu luar biasa ya. Meminta bukti Puji ingin Tuhan, Pak. Benarkah kasih Tuhan itu ada begitu Bu ya. Jadi memang puji Tuhan lah kalau Ibu masih bisa berada di dalam Tuhan itu suatu sukacita yang besar. Itu kasih karunia luar Tuhan, biasa Bu ya. Pak. Saya sendiri Bu, saya lahir dari seorang Kristen Bu, tapi saya itu baru mengenal sekitar udah ya beberapa tahun yang lalu lah. Saya baru mengerti luar biasanya Tuhan Yesus, sungguh luar biasa Tuhan Yesus itu. Betul Pak, betul. Prosesnya dalam pekerjaan memang gak enak ya, tapi ujungnya enak betul, sekali. Bu. Dalam pekerjaan sehari-hari aja Bu, kalau kita minta pertolongan Tuhan pun Tuhan itu hadir Bu memberikan pertolongan. Amin. Iya benar Bu. Saya sungguh sudah mengalaminya Bu, sudah mengalaminya Mhm. juga. Jadi saya pun berterima kasih kalau biarlah saudara-saudara kita yang lain itu di luar sana boleh memahami bahwa memang Kristus itu ada. Tuhan Yesus sungguh hadir dalam hidup kita kalau kita mengundang dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bu malam hari ini atas Terima kasih Pak Bamba. Nah, biarlah keberadaan Ibu di Kanada saat ini diberkati Tuhan luar biasa. Ibu boleh dipakai dengan tambah maju, tambah cinta Tuhan lagi. Amin Pak. Kesaksiannya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Pak Yusuf. Selamat malam Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Bamba. Tuhan berkati Pak. Ya, puji Tuhan ya. Pak Bamba juga bisa mengalami lawatan Tuhan, bisa terus berhubungan dengan Tuhan saat bekerja, di pekerjaan, dan saya terus berdoa supaya kita semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan yang belum mengenal Tuhan pun bisa mengalami Tuhan kalau kita mau datang dan mau bertanya, mencari kebenaran itu yang sesungguhnya ya. Bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Kebenaran, amin. Ya, beda tipis itu mencari kebenaran dan mencari pembenaran. Kalau mencari pembenaran kan tidak pernah merasa bersalah itu. Artinya merasa itu orang-orang yang seperti itu merasa setara dengan Tuhan. Kayaknya tanpa Tuhan mereka bisa hidup benar. Tanpa Tuhan kayaknya mereka bisa pulang ke surga gitu loh. Itu kan mustahil bisa terjadi di dalam hidup manusia. Mana ada manusia bisa pulang ke surga, mau pakai pesawat apa naiknya? Ya. Mau pakai pesawat apa? Paling tinggi juga paling 100.000 kaki bisa naik. Sudah hebat-hebat juga 1 juta kaki, mau pakai pesawat apa? Bahan bakar habis, pesawatnya jatuh. Mau pakai apa naik ke surga? Satu-satunya bisa naik ke surga itu hanya Tuhan Yesus. Makanya disaksikan oleh manusia. Dia adalah Tuhan yang real dan yang benar. Bukan hanya Tuhan yang ditulis di dalam buku. Semuanya itu yang ditulis itu adalah yang nyata, yang real. Jadi dibuktikan oleh semua manusia. Bisa diceritakan ya oleh semua manusia. Jadi dia Tuhan yang memang benar-benar ada dan dialah yang menciptakan semua kita. Oke, kita pindah ke Pak Sadrak. Selamat malam Pak Sadrak. Shalom, selamat malam Pak Yusuf. Shalom Pak. Selamat malam Pak Sadrak. Iya, selamat malam Pak. Kesaksian yang sangat luar biasa. Ya memang kalau kita berpikir secara logis, ini Ibu Iren mewakili orang-orang yang berpikir secara logis. Karena diawali dengan mempelajari tentang Alkitab, kanonisasi ya. Yang menurut Bu Iren dari tulisan-tulisan teolog-teolog liberal itu mungkin banyak kontradiksi atau kecacatan atau kekurangan sehingga membuat Bu Iren tidak percaya.
Memang Mm-mm. satu Mm-mm. sisi kalau kita gambarannya orang teolog itu kalau saya membaca di Alkitab itu seperti ahli Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Iya, Farisi, memang betul, seperti Pak. itu. Mhm. Jadi memang menurut saya harus ada keseimbangan ketika kita belajar teologi dan kita mengenal Tuhan secara pribadi. Harus ada keseimbangan. Dampaknya Uh, seperti ini. Ya, kalau gimana, saya Biren? boleh kasih pendapat, Pak, ya. Dalam membaca Iya, Alkitab itu harus ada 3 unsur. Alkitabnya itu sendiri, iya, Roh Kudus, dan yang iya, paling penting sikap hati kita. Itu, Pak. Makanya ada orang yang baca Alkitab dirubahkan dengan Roh Kudus karena sikap hatinya itu benar, istilah saya, Pak, ya. Tapi iya, ada orang yang baca Alkitab mungkin berkali-kali nggak ada pengaruh apa-apa gitu loh. Ya kan? Gitu loh. iya, Dan dengan Roh Kudus dan sikap hati kita membaca Alkitab itulah yang jadi hidup. Alkitab itu jadi firman Tuhan karena itu gitu loh. iya. Iya. Kalau saya ya bukan menghakimi para teolog. Para teolog sebagian besar juga mengalami Tuhan. Maksudnya gini, kalau kita diawali dari mengenal Tuhan melalui pikiran kita ya, itu saya rasa nggak ketemu Tuhan. Kalau saya merasa seperti itu, saya dulu juga mungkin hampir jadi saksi Yehova dulu. Ketika saya kepingin mengejar pengetahuan tentang Tritunggal, dan akhirnya saya tidak puas dengan semua jawaban berapa pendeta, berapa gereja saya tanya sampai orang itu marah sama saya. Ya untung saya waktu itu nggak ketemu saksi Yehova kan gitu. Kemudian saya ketemu dengan hamba Tuhan seorang modern yang bisa menjelaskan. Akhirnya saya bisa memahami. Artinya gini loh, itu memang kalau menurut saya itu dimulai dari awal kita. Ketika kita ingin mengetahui Tuhan dengan pikiran kita, tanpa kita itu punya pengalaman dengan Tuhan, itu hasilnya ya, kalau saya lihat ini di YouTube, orang itu suka menyesat-nyesatkan. Betul, Pak. Hasilnya kalau kita dengan pikiran kita ya. Betul, Pak Sadra. Orang itu tidak punya wise. Dia merasa saya pinter, saya menguasai Alkitab. Menguasai Alkitab seakan-akan menguasai Tuhan loh. Iya. Kalau menurut saya. Jadi Tuhan itu seakan-akan berada di bawah kekuasaan pikirannya, ilmunya, pengertiannya. Jadi orang seperti itu saya lihat di banyak YouTube itu suka menyesat-nyesatkan sesama Kristen. Itu loh. Betul, padahal Pak. Makanya mereka tidak sesat 100%. Mereka mungkin kurang pas. Agak keliru. Mungkin hanya gitu. Memangnya kalau kita mau wes gitu loh. Tapi kalau memangnya orang-orang yang seperti ahli Farisi, kamu sesat. Itu mungkin sementara, kesimpulan saya sementara ya. Mereka itu tidak mengenal Tuhan secara pribadi, tidak mengalami Tuhan secara pribadi. Dia hanya itu dia kuncinya. Memahami Alkitab dengan pikirannya. Betul, Pak. Contoh betul. Ya, kalau saya mau menjawab tadi tentang Pak Cabe, itu mudah sekali jawabannya. Tuhan itu kan roh. Tuhan itu roh. Roh itu kan menguasai segala ruang dan waktu. Ya. Ketika Tuhan roh itu kan seperti ini. Ketika Tuhan itu memberkati ibu yang di Amerika, di Kanada. Tuhan menjaga saya di sini. Tuhan menjaga saudara saya, menjaga Pak Manubulu. Apakah Tuhan ketika menjaga Pak Manubulu, Tuhan nggak ada di tempat saya? Kan omnipresent Tuhan itu. Ketika Tuhan menjadi Yesus, menjadi manusia, surga yang nggak kosong, Tuhan itu roh. Dalam waktu yang bersamaan, Tuhan yang roh itu ya tetap ada dimanapun berada, karena dunia ciptaannya segala sesuatu galaksi itu dalam genggaman Tuhan, gitu loh. Artinya ketika Allah menjadi manusia, itu Allah ya tetap Allah, ya dia tetap menguasai dunia, menguasai jagat raya. Ketika Allah menjadi Yesus, itu terus bukan berarti surga itu kosong, enggak. Bukan seperti itu, karena Allah itu bukan onde-onde. Yang ketika dia di surga, kemudian dia menjadi bakpao di bumi, terus akhirnya onde-ondenya tidak ada di surga. Bukan seperti itu. Itu kan logika manusia ya. Manusia, betul. Iya, logika manusia yang terbatas atau logika konyol.
Tuhan dilogikakan seperti itu logika konyol kalau menurut saya. Itu loh. Ya maaf Pak Tapi Cabe, kita bukan saya. doakan Pak. Iya. Kita doakan Iya. saja Pak Sadra, karena memang sebetulnya pertanyaan ini pun saya dapati banyak dari bahkan teman-teman yang mengaku Kristen, dan kalau ada orang-orang yang curious itu apa Pak? Keingintahuannya besar. Makanya kita juga doakan, dan itu memang perlu sesi yang khusus, nggak kalau sesi yang seperti ini nggak cukup gitu. Dan memang sesi ini sebetulnya bukan untuk itu ya Pak Yusuf ya, gitu Pak Sadra. Jadi kita doakan. Makanya saya sih lebih, Tuhan, Engkau yang bisa lihat hati orang ini, jamah Tuhan. Lembutkan hati-hati yang keras, Maksud saya buka mata hati. Maksud saya itu menjawab pertanyaan yang sederhana. Dia kan menuntut pertanyaannya sederhana, ya jawaban sederhana kan gitu. Dijawab sederhana. Makanya jawaban saya sederhana seperti ini. Tuhan itu adalah roh. Dia tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika Tuhan menjadi manusia, bukan berarti Tuhannya itu terus hanya jadi manusia di bumi, terus di sana tidak ada Tuhan. Itu salah kaprah dalam memahami esensi Tuhan. Gitu loh. Jadi sangat luar biasa sekali Pak Yusuf, kesaksian dari Bu Iren ini mewakili dari orang-orang yang berpikir logis bahwa ternyata ketika kita mencari Tuhan dengan akal pikiran kita, ya mungkin ada orang yang bisa menemukan. Tapi Bu Iren ternyata tidak menemukan. Dia harus mengalami Tuhan sendiri secara pribadi. Puji Tuhan. Ya, harus pribadi puji Tuhan Pak Sadra. Iya Pak. Iya. Selamat malam. Terima kasih atas masukannya Pak. Tuhan berkati. Tuhan memberkati Pak. Terima kasih. Ya, memang apa yang disampaikan Pak Sadrak tadi itu satu hal yang juga sangat bermanfaat ya buat kekristenan, khususnya yang ahli-ahli Taurat modern ini yang seringkali cuma sibuk dengan doktrin, yang saling serang sana sini, mengatakan yang lain sesat, padahal mereka juga tidak memahami dengan benar tentang kebenaran itu sendiri, ya. Iya. Dan itu tadi saya Pak, juga katakan bahwa ya, padahal di dalam Tuhan Yesus ini sangat sederhana, tapi dengan adanya pertentangan yang coba mengedepankan pengetahuan, pikiran, inilah yang membuat jangankan orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus, sedangkan orang-orang Kristen saja bisa jadi bingung dengan adanya mereka saling sikut sana, sikut sini, merasa diri paling benar. Ini kan tidak ada bedanya dengan ahli-ahli Taurat modern ini. Betul Pak. Ahli Taurat dulu, makanya mereka tidak ada satupun yang dipilih Tuhan gitu loh. Karena Tuhan sangat tidak suka manusia itu mengedepankan cara berpikir atau pengetahuan mereka. Ya, jangan salah paham ya, bukan berarti kita tidak boleh menggunakan pikiran. Kalau Anda tidak menggunakan pikiran berarti Anda juga bukan manusia. Bukan itu maksud saya ya. Jangan melihat Tuhan dengan hanya dari cara berpikirmu ya, atau dari cara pengetahuan yang Anda temukan gitu loh. Jadi alamilah Tuhan, bagaimana mengalami Tuhan secara nyata supaya kasih Tuhan itu benar-benar bisa tersampaikan kepada orang-orang lain ya. Bicara Tritunggal itu sebetulnya hal yang sangat sederhana kok. Sangat sederhana. Orang yang percaya Tuhan Yesus itu Roh Kudus bekerja di situ, Roh Kudus dan Bapa juga di situ gitu loh. Jadi tidak usah terlalu melebar kemana-mana untuk doktrin kayak sudah paling hebat aja saya lihat ini ahli-ahli Taurat modern ini saat ini. Sungguh disayangkan ya, artinya membuat jiwa-jiwa bukan makin bertambah, justru jiwa-jiwa makin hari makin, bahkan kemungkinan mereka bisa tinggalkan Tuhan Yesus loh. Pemimpin-pemimpin saja berkelahi soal doktrin, apalagi mereka yang tidak terlalu paham dengan teologi seperti yang dikatakan oleh Ibu Iren tadi. Dan oke teman-teman, maaf Pak, gimana, betul Bu? Pak, saya bilang memang kalau memang tertarik sama doktrin dan sebagainya memang tidak salah, tapi hati-hati dan waspada. Roh agamawi ini loh, roh orang-orang Farisi yang seperti Pak Yusuf tadi bilang itu tanpa sadar masuk ke kita. Makanya saya kalau boleh kutip salah satu hamba Tuhan, roh-roh jahat yang mungkin di bawahnya pohon beringin atau di perdukunan itu malah lebih
istilahnya lebih gampang, tapi roh jahat yang masuk ke pikiran kita, nah itu kita harus hati-hati. Itu yang Pak Yusuf tadi bilang, iblis itu licik sekali. Nah, hanya dengan dekat sama Tuhan, itu hanya dengan itu kita bisa gitu. Iya, oke. Betul, Bu. Jadi kita memahami Tritunggal itu silakan aja. Tapi tolong jangan membuat yang lain ikut menjadi bingung dengan segala macam tetebengek yang kita sampaikan, seolah-olah kita lebih benar dari yang lain sesat. Ya, tolong ya teman-teman, karena Tuhan Yesus tidak datang memperkenalkan Trinitas. Tuhan Yesus datang memperkenalkan kasih-Nya kepada manusia. Dan kematiannya untuk supaya semua manusia benar-benar bisa terselamatkan. Amin. Jangan lagi Anda putar balik lagi seolah-olah saya tidak berbicara Trinitas dan tidak mengakui Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, saya tidak bermaksud seperti itu. Saya hanya ingin mengajak kita untuk janganlah membicarakan hal-hal yang menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Kita pindah ke Pak Budi. Selamat malam Pak Budi. Ya, selamat malam Yusuf dan juga Ibu Iren. Jadi memang iya menarik juga yang tadi saya juga masih sepakat dengan yang disampaikan oleh beberapa hal yang disampaikan oleh Pak Sadrak ya, dan juga oleh Pak Mosad dan Pak Bonar. Saya berpikir begini bahwa pikiran-pikiran ini muncul sebagai akibat dari penjelasan-penjelasan yang luar biasa banyak tentang Tritunggal. Nah, dari pikiran-pikiran manusia itulah pada akhirnya muncul pikiran yang macam-macam tentang Allah. Padahal sebetulnya menurut saya, mohon maaf kalaupun itu keliru, Allah memiliki kehendak bebas. Allah mau jadi apa saja memangnya itu urusan lu. Kan enggak. Yang jelas saja bahwa Allah itu maha besar, maha kuasa dan punya kausa prima ya, ataupun kehendak bebas. Itu yang berkaitan dengan yang tadi mungkin disampaikan Pak Cabe. Kemudian Bu, yang berkaitan dengan pengalaman Ibu, saya kira juga bahwa kondisi yang dialami Ibu juga sekarang juga sementara terjadi. Yang mungkin yang tadi disampaikan oleh Pak Yusuf. Sebagai akibat dari begitu banyak teolog-teolog yang muncul dengan pikiran-pikiran manusia, bagi saya sendiri dengan pengalaman iman saya bahwa ketika kita berusaha untuk mau menelaah Alkitab itu dengan akal pikiran manusia, kita hilang jalan. Ya. Dan itu kita membuka ruang untuk iblis bisa berkarya dalam kehidupan kita. Betul, Pak. Itu yang pada akhirnya ya saya sangat sepakat dengan pikiran-pikiran yang oke. Sebagai orang percaya kita saling melengkapi. Tetapi kita tidak boleh saling berhadapan-hadapan. Ingat bahwa tidak seorang pun yang pernah ditetapkan sebagai sekretaris Tuhan yang mengetahui segala-gala tentang Tuhan. Itu harus diingat. Yang memang yang tadi yang disampaikan bahwa memang ada begitu banyak saudara-saudara kita ataupun pemimpin agama kita yang berperan seolah-olah dia mohon maaf ya, saya tidak dalam tingkat untuk menghakimi, tapi seolah-olah bahwa saya juga tidak menjustifikasi mereka bahwa mereka itu adalah ahli-ahli Taurat ataupun kaum Saduki dan lain sebagainya. Tapi saya menghimbau mungkin lewat kesempatan ini saya menghimbau kepada YouTuber ataupun teolog ataupun apapun itu. Tuhan tidak menginginkan perseteruan di antara kita. Kita tidak pernah sadar bahwa dengan pikiran-pikiran kemanusiaan kita mencabik-cabik tubuh Allah, tubuh. Itu dia Pak Budi, betul. Makanya saya juga boleh kalau kita tertarik, boleh kita mungkin mau mempelajari, tapi pelajarilah itu dengan Tuhan. Iya. Gumulkan itu dengan Tuhan. Kalau kita ada pertanyaan, kalau kita nggak setuju mendengar dengan pendapat si A atau si B, gumulkan itu dengan Tuhan. Ya. Nah, di situ kita akan mendapat jawaban dari Tuhan gitu. Iya Bu, jadi mungkin menurut pikiran saya saja bahwa saya berharap kepada semua saudara-saudara saya yang diberikan hikmat yang luar biasa oleh Tuhan Yesus. Ingat bahwa roh pemecah itu tidak diinginkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi yang Tuhan Yesus inginkan adalah
bahwa dalam kelemahan dan kelebihan yang ada pada kita masing-masing, kita memperkokoh persekutuan dengan tubuh Kristus. Saya kira Amin. bahwa Amin. kita Setuju, Pak. bergandengan tangan, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, kemuliaan Tuhan itu akan menjadi nyata dalam kehidupan kita. Omong kosong kalau omong kosong kalau macam kita hanya pandai berkata-kata, tetapi kemudian dari kata-kata itulah yang seperti ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Yusuf juga, menjadi batu sandungan bagi orang lain, kita tidak menghadirkan shalom Allah. Saya kira bisa seperti itu. Iya. Nah, semoga saja bagi semua kita yang sementara mendengarkan siaran ini, kita diberkati, kita dikarunia Roh Kudus, agar Roh Kudus bisa berkarya di dalam pikiran kita, sehingga kita tidak akan mengandalkan pikiran kita, tapi kita mengandalkan Roh Allah. Saya kira seperti itu. Amin. Semoga Ibu Iren dalam pengalaman iman yang luar biasa semakin dikuatkan dan semakin diberkati, dan juga Pak Yusuf bersama kru. Hormat saya, salam saya, doa saya tetap agar supaya channel ini tetap akan memberi pencerahan. Terima kasih Pak Budi. Amin. Bagi semua orang yang bergabung dalam channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Pak Budi. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Kita pindah ke Pak Jamal Dodi. Pak Jamal. Ya, selamat malam Pak Jamal. Shalom ya, Pak. Shalom Pak. Bagaimana kabar Pak? Puji Tuhan, luar biasa Pak. Iya, iya. Silakan Pak, silakan. Iya, saya bersyukur ya lewat channel ini Pak. Iya Pak. Makin hari saya lihat makin banyak orang kenal Tuhan Yesus Pak. Jadi Puji Tuhan, saya melihat Tuhan. Bapak Ibnu Kalam, Pak Cabe, itu tanda-tanda mereka sudah kenal Yesus itu Pak. Jadi Pak Ibnu Kalam itu kemarin saya lihat dia nelpon di channel salah satu channel orang Kristen. Dia di situ sudah mulai mengakui Pak bahwa Paulus itu memang rasul dan masuk surga dan Tuhan Yesus itu Tuhan. Cuman dia belum apa sih, luar biasa juga Pak Ibnu Kalam ini, saya pikir udah mulai dia. Cuman perlu kita ketahui, jika percaya Yesus tidak cukup hanya percaya saja, karena setan-setan juga percaya, apalagi seperti saya. Betul. Dari Muslim. Saya dari Muslim dulu kan, sekarang ini muncul pengajaran-pengajaran bahwa kamu tidak perlu meninggalkan Yesus, cukup masuk Islam saja, kamu tetap percaya kepada Yesus dan percaya kepada Nabi, kamu masuk surga. Itu sebenarnya pemikiran yang salah. Ya, salah sekali itu, karena kalau orang percaya Yesus ya pasti dia melakukan perintah Tuhan Yesus, lahir baru, percaya kebangkitan dan kematiannya gitu ya. Pasti dia melakukan. Kalau dia hanya percaya saja, tidak mau dibaptis, tidak lahir baru dan tidak percaya kebangkitan, kematian, bahkan ketuhanan Tuhan Yesus, berarti dia bukan percaya, bukan menjadi murid Yesus yang sebenarnya, kan gitu kan Bu. Betul. Jadi mengenai betul Pak. Tritunggal tadi itu memang sih saya setuju sekali semua apa yang dibilang oleh hamba-hamba Tuhan yang nelpon, termasuk ibu apa tadi itu yang mantan Muslim sama kayak saya juga, yang dia berbicara itu ya. Saya bersyukur lah, memang saat-saat ini seperti Pak Cabe tadi itu karena belum dijamah Tuhan dia itu Bu. Saya pun dulu begitu juga, tapi saya percaya nanti malam nggak bisa tidur itu, atau beberapa malam dia berpikir mana yang benar ini ya. Iya. Tolong jamah Tuhan. Mana yang benar ini ya, Yesus atau Tuhan saya, kan gitu kan. Itu biasa pertanyaan begitu. Ya kan kadang-kadang kan Tuhan Yesus sudah tertulis sendiri, ditulis dalam kitab, akulah Tuhan dan Guru. Masih dicari-cari, ya di mana tulisan Allah katanya. Loh, ada loh tulisan Tuhan dan Allah itu di Yohanes 20 ayat 28. Itu kan pengakuan, menurut saya sih nggak tahu itu pengakuan pertama, iman pertama ya. Karena waktu itu Thomas tidak percaya. Percaya, betul. Iya, tidak percaya. Lalu dia bilang begini, kalau saya cucukkan jari saya ke tangan yang berlubang pakai itu, maka saya percaya. Akhirnya Tuhan Yesus datang, Tuhan tunjukkan tangan yang berlubang pakai itu. Dia tunjukkan apa kata Thomas dalam Matius 20 ayat 28. Ya Tuhan dan Allahku. Nah, dia pengakuan langsung mengatakan Tuhan Yesus itu Allah gitu kan. Ya, Yahweh langsung dikatakan begitu, bahwa Tuhan itu penguasa
yang luar biasa. Jadi memang kalau kita melihat dan mengalami sendiri, kalau hanya memang logika sih memang bisa dibantah-bantah, tapi ketika kita sendiri mengalami, kayak saya benar-benar mengalami Tuhan Yesus, bagaimana keluarga saya diselamatkan hanya dengan doa, Bu. Tanpa ada Injil-Injil, saya berdoa, berpuasa, itu bahkan puasanya sampai puasa Ester 7 hari 7 malam. Saya memang doa, Tuhan, kalau pintu surga ini saya gedor terus, pintu ini, saya percaya Allah Bapa di surga pasti mendengar. Pasti. Betul, Pak. Seperti seorang ibu yang selalu mengganggu hakim yang di Alkitab itu kan, meminta permintaannya terus. Saya begitu. Saya akan terus berpuasa, saya akan terus berdoa, Tuhan, sebelum Engkau menjawab doa saya. Jadi pengalaman pribadi yang membuat kita itu percaya ketuhanan Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita memang tidak terbatas dengan ruang dan segala waktu. hal. Karena pengertian kita, Bu, kita mengerti pun tentang Tuhan itu hanya kulit-kulitnya saja. Betul, betul, Pak, betul. Tidak bisa kita pahami, kita selami. Mungkin kita hanya tahu Tuhan itu begini, kita bisa menjelaskan ahli teologi sampai dokter, profesor apa. Itu pengetahuannya hanya kulit-kulitnya saja itu tentang Tuhan itu. Tapi secara dalam dia tidak akan tahu bagaimana dahsyat dan hebatnya Tuhan Yesus itu. Haleluya. Makanya baik, Pak Dodi. kebanyakan kan jangan sampai kita ini hanya tahu tentang Tuhan tapi betul-betul tahu Tuhan, Pak Jamal. Dan seperti yang tadi Pak Jamal bilang, semestinya masing-masing kita itu punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu yang terkadang orang yang mengaku Kristen sebetulnya nggak punya gitu, maaf kata gitu. Nah itu makanya mari dengan sekarang mari kita alami sendiri Tuhan itu secara pribadi. Gitu. Iya, Bu, karena kita sama-sama dulunya mungkin Ibu pun Kristen tapi kan tidak percaya kekuasaan Tuhan kan, sama saya juga. Cuman kan kita diubahkan lewat pengalaman kita. Iya, pengalaman kita bersama Tuhan itu hebatnya Kristen itu, Bu. Pengalaman yang membuktikan. Betul. Oke, terima kasih. Iman kita nggak berjamaah, ya. Iya, iman saya berjamaah. Baik, Pak Jamal. Imannya iman pribadi, ya. Terima kasih Pak Jamal. Oke, Pak. Tuhan berkati Pak Jamal. Ya, ini masih banyak yang ngantri. Pastor Tony. Oh. Shalom. Pak Yusuf pendahulu. Wah, nice to see you again, Ibu Iren. Ya, di dalam waktu di dalam waktu yang sangat singkat ini, saya ada dua yang mau saya tanyakan dan kita bahas. Pertama, in the bottom line, saya setuju dengan Ibu Iren dan Pak Yusuf Manahulu. Dan saya ini tergabung dengan Indonesian Pastor Connection. Ada sekitar 100, hampir 200 orang pendeta Indonesia di Amerika dan di Kanada. Dan ada another group juga ya. Kita bikin IPLS, Indonesian Pastor Leader di sini. Sekitar setahun yang lalu saya poster di grup hari-hari ini banyak pendeta mati di mimbar, saya bilang. Ada dua hal. Satu, karena mereka benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, seperti contohnya John Sung, dia dihormati matinya di mimbar. Yang kedua, ditabok sama Tuhan karena nggak benar. Wah, langsung heboh ya. Sampai ada yang bilang, Pastor Tony katanya dapat wangsit, bukan pewahyuan dari mana. Kita hamba Tuhan berbicara kepada firman Tuhan ya dan amin. Di luar Alkitab saya nggak ikutan. Ya. Nah, Ananias dan Safira, saya mau ajak kita lebih dalam nih, Bu, ya bukan itu. Lebih dalam lagi. Ananias dan Safira itu orang soleh, orang saleh di Kisah Para Rasul. Berbohong mati. Betul. Jangan main-main. Karena di zaman Kisah Para Rasul itu bukan hanya hadirat Allah, tetapi Shekinah glory, yaitu kemuliaan Allah. Dan Allah sedang memulihkan gerejanya, memulihkan segala sesuatu seperti gereja mula-mula di akhir zaman ini. Betul. Jadi jangan main-main. Ya, bohong sedikit mati. Orang nggak kudus pegang tabut Allah mati. Jadi kembali kita jangan main-main. Saya tidak berani menghakimi si A atau si B. Ya, tetapi mari kita jangan main-main. Ananias dan Safira orang soleh, berbohong sedikit aja mati di hadapan. Nah, kita ini sedang dibawa ke
pencurahan hujan akhir dan lain sebagainya. Amin. Hujan akhir dan akhir Iya. zaman. Jangan main-main di dalam jangan minta Tuhan kemuliaan-Mu turun. Belum pada bertobat di gereja, pada mati semua nanti di gereja. Ya, jadi kembali lagi, kalau Shekinah Glory datang, ini Tuhan sedang ditelanjangi, penghakiman sedang dimulai dari rumah Allah. Saya pun bertobat total. Itu saya mau lebih dalam lagi. Itu poin pertama. Nanti Ibu Kak. Poin kedua, sampai hari-hari ini juga I'm standing alone gitu ya dengan para teolog juga yang sedang berdebat ya. Reality di Amerika 80% believer in United States, 80% orang percaya di Amerika sudah tidak ke gereja lagi. They don't go to the church anymore. I have all the data. Ya. Yesus nggak salah. Nothing wrong with Jesus, nothing wrong with Bible. Something wrong with the church. Yes. Maaf, yes, ini Pak. ada data itu bukan juga, dari data saya. Betul Pak. Saya Itu yang selesaikan, Bu, yang ya. menyedihkan hati saya. Ya. Yesus tidak salah, Alkitab tidak salah. Ya, yang ada apa dengan gereja? Satu, menghakimi, sesat menyesatkan, saling menghakimi, ya, menghakimi orang. Kedua, hipokrisi, sekarang lagi dibukakan topeng-topengnya. Ketiga, money oriented. Ya, keempat, eksklusif. Itu ada datanya. Saya masih pendeta, saya masih di gereja, tetapi saya berbicara reality. Mari teman-teman kita bertobat. Kita membuat batu sandungan akan dilempar ke batu kilang. I'm standing alone in my ministry. I'm helping homeless di sini, gelandangan. Waktu saya melayani gelandangan di sini, gereja bule, gereja Indo bilang gini, kenapa kamu menolongi homeless? Mereka kan mereka lazy and mereka malas dan mereka itu mereka malas. Excuse me sir, saya bilang. Saya 15 tahun pecandu narkoba. Saya tidak pernah mimpi jadi pecandu narkoba. Mimpi saya ingin jadi presiden Republik Indonesia, but I end up of drug addict. They need help. Yesus duduk dengan pelacur. Saya bilang, betul. Yesus, mereka tidak melakukan. Yesus duduk dengan pelacur. Ya, kita layani. Ya, dan puji nama Tuhan banyak sekali Pak Yesus sudah tahu kesaksian saya dulu. 40 dari 900 preman, copet, garong, pelacur sampai bencong dandan sudah 40 jadi pendeta. Itu karena jadi what I'm trying to say. Satu lagi poinnya. Me and my wife bring homeless home. Mungkin mereka malu. Oh, Pak Tony ini punya karunia khusus katanya. Senang membawa homeless ke rumah. No, I don't like to bring homeless home. I like to bring celebrity to my home. Because I love my Jesus. I will do everything. I will do everything to please my God. Don't tell me you love God, you do nothing. Ya, ini poinnya. Jadi 2 poin itu ya. 2 poin itu yang pertama. Mari kita lebih dalam. Hati-hati. Pencurahan sedang mulai. Orang MB sudah bermunculan. Itu karena kuasa Roh Kudus. Ya, sedang bermunculan sekarang ini. Karena kuasa Roh Kudus. Dan kita pun harus siap. Ya, kalau Roh Kudus turun, jangan main-main, bohong aja mati. Karena kemuliaan Allah akan datang di hari-hari ini. Ya, Dajjal bermata satu sedang ngamuk, hanya Imam Mahdi yang akan. Oke, 2 poin aja karena waktunya sedikit. Silakan Bu, poin ya silakan. Terima kasih sekali Pak Tony. Sebetulnya Pak Tony waktu bersaksi di channelnya Pak Yusuf Manubulu saya juga nonton Pak. Luar biasa Pak, luar biasa. Tapi saya setuju sekali. Iya. Saya setuju sekali Pak, yang sering kali kita tidak sadar itu justru tadi mencabik-cabik tubuhnya Tuhan Yesus sendiri dan kalau yang poinnya Pak Tony tadi tentang yang homeless pelacur, Pak, Tuhan Yesus datang untuk mencari orang berdosa, ya kan? Masalahnya adalah banyak orang berdosa tapi tidak merasa berdosa. Itu dia Pak. Bahaya. Itu dia. Ya kan? Nah, hanya orang sakit yang mencari dokter. Tapi masalahnya kalau ada orang sakit gak merasa sakit, gak akan cari dokter, gak akan cari Tuhan. Itu masalahnya. Makanya hati-hati dengan saya nyebutnya memang banyak tantangan. Tapi roh agamawi ini loh yang sering kali kita gak sadar masuk ke otak kita, ke gereja kita, ke kelompok kita gitu loh. Dan memang seperti Pak Tony tadi, aduh salut Pak. Itu yang saya juga kepingin Pak. Kita ini dipanggil sebagai garam dan terang. Tapi kalau garam ngumpul sama garam terus, apa impactnya gitu? Stroke nanti kan Pak. Terang jangan ngumpul sama terang terus. Ada saatnya memang, ya kan?
Tapi itu dia, terang ini harus kita bawa ke kegelapan supaya menerangi kegelapan itu gitu loh, ya kan? Nah, itu yang kadang orang Kristen cuma sabai, istilah orang Kamboja tuh sabai-sabai. Dalam arti itu biar enak-enak, nyaman aja. Kalau kita cuma di zona nyaman terus, itu bukan rencana Tuhan. Itu dia, Pak. Jadi terima kasih Pak Tony, saya setuju Pak. Iya. Satu lagi, sekarang ini lagi bingung kan jemaat mana yang mana nih? Yang satu sesat, ini satu. Ya kemarin saya di Tan Paragi saya katakan hanya ada satu hakim. Ya dulu ada satu ayat yang gak berani saya sebarkan sekitar 25 tahun yang lalu di jemaat saya. Ya di dalam pengurapan Allah kita tidak perlu guru lagi karena pengurapan Allah sendiri, pengurapan Roh Kudus sendiri yang akan menjadi guru. Waktu saya khotbahkan 25 tahun lalu, ada jemaat saya bilang, tuh pastor saya udah gak percaya lagi manusia katanya. Saya gak percaya guru lagi. Saya bilang, Paulus punya murid juga, Timotius. Dia gak mau. Saya pergi ke Irian, dia bilang saya mau nginjil di Irian. Waktu saya ke penjara ada yang teriak ke saya, Pastor, siapa lu? Oh dia yang gak perlu guru. Ya katanya. Nah tapi hari ini perlu. Karena apa? Sekarang sedang bermunculan medsos. Jemaat pusing. Jemaat pusing karena kalau jemaat pusing, mari hamba-hamba Tuhan dimulai dari kita pertobatan. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menjadi di dalam pengurapan Allah. Guru Roh Kudus kita, amin. adalah guru kita. Kita tidak perlu guru karena sekarang udah pusing jemaat gitu yang A sesat, yang B sesat, hanya ada satu hakim. Kalau orang yang ini Alkitab loh, bukan kata saya ya. Kalau ada orang yang saling menyesatkan satu sama lain, ya dia menjadikan dirinya Allah kepada orang lain. Karena yang lain sesat. Hanya Allah yang bisa mengatakan sesat. Dan apa bedanya dengan orang yang sekarang di Arab nggak bisa pulang itu? Betul, ya, betul Pak. Enggak, sedikit salah sesat. Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Nah, kita harus berbeda dengan mereka. Ya, silakan Pak Yusuf Manahulu ini nanti session live. Terima kasih Pak Tony. Pastor Tony, wonderful. Wonderful, amazing, Pak. Yeah. But I have a few correction about my name. I'm not Manahulu, but Manubulu. Oke. Maklum mantan narkoba suka ada error sedikit. Never mind. Just a few correction. Ya. Oke, God bless, Pastor. God bless, Tuhan memberkati. Ya, teman-teman, saya Ibu Iren ya. Saya perlu informasikan bahwa Pastor Tony juga punya channel yang menghadirkan konten-konten yang luar biasa. Anda bisa subscribe. Kami sudah tampilkan linknya di layar YouTube. Ya, Murtadin for the Nation. Ya, silakan Anda subscribe karena beliau ini sangat luar biasa. Saya sangat kagum sama Pastor Tony, semangatnya dan cintanya kepada jiwa-jiwa. Ya, saya sangat kagum dengan beliau. Silakan Anda subscribe teman-teman. For your information everybody, anaknya Pak Yusuf itu, Pak Pre itu my hero. Saya ini gatek, nggak bisa apa-apa. Diajarkan sampai pakai telepon, mencetnya gimana, begini, begitu. Ya, begitulah, puji nama Tuhan lah. Ya, Pak Pre is luar biasa. Thank you for your son. He's my hero. After Jesus. Amin. Yeah. Yes. Lord Jesus is our hero. Yes. Okay, Pak. Thank you very much. Thank you, Pastor Tony. Okay, see you, Pastor. Okay, see you sometime. Yeah. Bye. Kita pindah ke penelpon lainnya. We use you mightily, Lord, Pak. Ya, amin. Oke, kita pindah ke Pak Mangga Manggo, selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Yusuf. Selamat pagi malam. Bu Irin. Selamat pagi, iya betul pagi di sini Pak ya. Ya, sebelum saya mau bertanya ke Bu Irin, saya ingin menyampaikan dulu ke Pak Jamal Dodi Pasar Ibu tadi. Pak JDP, kalau Anda belum pernah bersaksi di channelnya Pak Manubulu, alangkah baiknya Anda bersaksi di channelnya Pak Manubulu supaya channel Anda bisa rame gitu. Karena Anda selalu minta dukungan channel Anda biar rame gitu. Ya, oke, saya langsung aja ke Bu Irin. Bu Irin,
tadi Anda berkisah, Ya, Pak. Anda dari kecil sudah Kristen, tapi karena Anda membaca buku-buku tertentu itu Buku-buku. yang mengenai kanonisasi dan segala macam-macamnya itu, imam Anda menjadi goyah, kemudian merontok sama sekali, Anda meninggalkan Kristen. Nah, setelah Anda mendapat mukjizat, bisa melihat apa itu Northern Aurora. Light, ya, Mhm. Aurora, ya, Anda kembali lagi imannya gitu. Menurut saya Northern Light itu ya mukjizat. Matahari terbit tenggelam ini juga mukjizat, semua mukjizat menurut saya. Ya, sehari-hari kita ada mengalami pagi, malam, siang itu pun mukjizat Tuhan. Ya, yang ingin saya tanyakan, ketika dulu Anda membaca buku-buku itu sempat merontokkan imam Anda. Sekarang imam Anda sudah kembali. Bagaimana komentar Anda kalau Anda melihat buku-buku itu lagi? Bagi Anda buku-buku itu sekarang seperti apa? Karena kan ada bicara mengenai kanonisasi apa yang sampai merontokkan imam Anda. Nah sekarang bagaimana Anda tanggapannya atas buku-buku itu gitu loh. Terima kasih. Saya bilang buku-buku itu tetap bagus ya Pak ya, dalam arti tapi bagusnya lain gitu. Jadi saya nggak takut, itu nggak membuat saya takut untuk membaca buku-buku lagi, cuman itu dia Pak, saya memang sekarang lebih tahu hubungan yang intim itu melibatkan Tuhan. Jadi dalam membaca buku apapun tuh saya juga ngobrol dengan Tuhan gitu. Dan justru sekarang saya tahu prosesnya kanonisasi karena satu buku yang ditulis sama seseorang itu kan hanya pikiran satu orang itu yang juga manusia, ya kan? Maksud saya gini, kalau tentang kanonisasi misalnya, jadi suami saya juga bilang, kamu kan hanya baca satu buku itu tentang kanonisasi, padahal banyak ratusan buku yang menerangkan tentang bagaimana Alkitab itu dikanonisasi. Kalau kita mau fair, kita harus baca semua buku itu, gitu loh, ya kan? Nah, tapi jadi maksud saya jangan takut membaca, tapi mari kita libatkan Tuhan, ya kan? Dan pada akhirnya memang saya ini Pak ya, dalam perjalanan saya setelah itu saya lebih mengenal Tuhan, lebih tahu memang ada saatnya kita hati-hati dan beberapa gaya hidup saya itu berubah gitu loh Pak. Kalau dulu seperti yang saya bilang, saya nggak tahu Pak Mangga tadi mengikuti dari awal apa enggak. Ada beberapa hal yang karena kita memang semakin disucikan, saya bilang sama jadi karakter-karakter yang jelek tapi juga kebiasaan yang jelek itu akan semakin tersingkirkan. Tapi bukan hanya yang kebiasaan jelek juga, kebiasaan yang tidak berguna itu juga lama-lama akan surut Pak. Misalnya saya dulu tuh suka banget misalnya disco ya, dan saya merasa karena saya ke diskotik dengan suami ya kan. Saya nggak ngapa-ngapain, maksudnya saya di situ nggak mabuk-mabukan, saya nggak misalnya nggak berbuat yang jahat gitu dalam tanda kutip ya Pak ya. Dan karena saya tuh suka nari Pak dulu, sekarang sudah gembrot nih Pak. Itu jadi bagi saya ya nggak ada masalah gitu loh, orang saya nggak berbuat dosa kok di sana, orang mau ngomong apa ya terserah gitu kan. Tapi Tuhan tuh tahu-tahu tuh pokoknya jadi bukan hanya Tuhan ngomong atau gimana, tapi tiba-tiba tuh kayak nggak kepingin lagi gitu loh Pak. Yang saya kepingin tuh sekarang tuh jadi dulu ya saya sebelum murtad kan juga sudah baca Alkitab. Tapi kalau saya mau jujur, saya membaca Alkitab karena beban Pak. Karena saya pikir sebagai orang Kristen ya harus baca Alkitab. Jadi saya baca Alkitab itu seperti tugas. Makanya impact-nya itu sedikit atau malah nggak berimpact apa-apa mungkin, ya kan? Nah, tapi saya sekarang membaca Alkitab itu dengan keinginan hati. Jadi nggak disuruh, bukan hanya karena itu adalah sesuatu hal yang baik, bukan hanya karena semestinya orang Kristen memang baca Alkitab, tapi saya memang benar-benar pingin gitu loh.
Nah, makanya saya tuh bilang sama teman-teman yang mengaku Kristen, kalau nggak ada istilah saya nih Pak ya, kalau nggak ada keinginan itu minta sama Tuhan. Karena itu dia, tadi saya sudah bilang dengan Pak Jamal ya, itu ada 3 unsur gitu loh. Alkitabnya itu sendiri, Roh Kudus yang bekerja dan Tuhan yang membantu kita, tapi juga sikap hati kita. Makanya orang ada yang baca Alkitab nggak berakibat apa-apa. Orang mau menemukan yang jelek-jelek, istilahnya kalau memang hatinya itu memang ingin yang jelek, ya ketemu yang jelek gitu loh, membaca Alkitab gitu loh, ya kan. Tapi kalau sikap hati kita yang benar, di situ Roh Kudus bekerja, itu kita dirubahkan, tiba-tiba Alkitab ini menjadi hidup. Dan saya saya kalau nggak membaca Alkitab bukan karena perasaan saya nggak enak atau apa, tapi memang saya nggak membaca Alkitab gitu loh. Saya ada antusias. Itu Pak Manubulu udah muncul tuh. Gitu. Times up. Iya. Kalau Pak Manubulu udah muncul udah habis. Oke, cukup Bu. Gitu. Itu Ya mungkin dulu iman Anda kurang kuat, jadi kena itu sudah langsung rontok. Sekarang udah nggak ngaruh lagi buku-buku itu. Iya, belum kenal Pak. Iya, belum kenal sungguh-sungguh. Ya, terima kasih Pak Manubulu, terima kasih Bu Irin. Terima kasih Pak Mangga. Tuhan memberkati Immanuel. Ya. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Pak Heru, selamat malam Pak Heru. Ya, Pak Heru. Selamat malam Pak Manubulu. Selamat malam. Shalom. Selamat malam Ibu Iren. Selamat pagi. Terima kasih buat waktu yang diberikan saya ke Ibu Iren. Saya mengikuti kesaksian Ibu dan saya jujur sangat terharu. Saya nggak dengar suara Pak Heru. Halo, saya dengar suara Ibu. Halo. Ya, halo Bu. Bisa handsetnya dicabut dulu Pak Heru, baru dipasang lagi Pak. Cabut dulu baru dicolok lagi Pak. Halo. Ya, halo. Halo. Ibu bisa dengar? Halo, Bu. Nggak bisa, Pak. Masih belum bisa, Pak. Suara Pak Yusuf saja. Saya sudah cabut, sudah colok lagi, Pak Yusuf. Coba halo, Ibu Iren. Coba Ibu Iren yang cabut hands-free-nya, Bu. Earphone-nya dicabut, Bu, supaya ini pasang ulang, Pak. Setelah dicabut pasang ulang, Bu. Silakan dicabut pasang ulang. Dicoba lagi Pak R. Pak Heru coba. Halo. Halo Ibu Iren. Halo Ibu Iren. Saya dengar jelas suara Ibu. Handsfree-nya Ibu sudah pasang lagi, Bu? Masih belum bisa, Pak. Atau saya nggak usah pakai handsfree saja. Tapi coba halo Ibu. Saya belum bisa dengar. Halo Ibu Iren. Ibu lepas. Coba Ibu lepas dulu. Ya. Halo Ibu. Halo. Halo Pak. Iya, suara Ibu saya dengar Bu. Halo. Pak Yusuf bisa dengar suara saya Pak Yusuf? Bisa, saya bisa dengar Pak. Ibu halo. Iren yang kelihatan. Ibu Iren bisa dengar? Halo. Belum bisa Pak. Belum. Suara Ibu Iren jelas saya dengar sama suara Pak Yusuf. Mungkin Pak Heru bisa sampaikan ke saya aja, nanti saya sampaikan ke Pak Heru, bisa sampaikan ke saya, nanti saya sampaikan ke Ibu Iren ya. Boleh. Oh iya Pak Yusuf. Tadinya saya baiklah kalau kayak gitu. Tadinya saya mau mendengar langsung dari penjelasan pencerahan dari Bu Iren, tapi nggak apa-apa lah. Jadi begini Pak Yusuf. Saya sangat-sangat terberkati dengan kesaksian Bu Iren, mulai dari Ibu Iren seorang Kristen dari kedagingan sampai berani menantang Tuhan dengan kerinduannya, ingin memiliki Tuhan yang pasti, yang berkuasa. Nah, saya sangat-sangat terharu, sangat-sangat terberkati. Tapi yang mau jadi pertanyaan saya sama Bu Iren, artinya sedangkan Nabi Ayub aja yang sudah Tuhan deklarasikan saat seorang sosok yang benar-benar taat, masih mendapatkan pencobaan-pencobaan dari iblis.
Nah, saya mau tanya sama Bu Iren, setelah Ibu mengenal Tuhan Yesus dengan diberikannya permintaan Ibu, yaitu tadi apa? Norland dinyatakan. Break Pak ya, Setelah Tuhan memberikan permintaan Ibu Iren dengan tidak memandang musim dan waktu, bagaimana Ibu Iren menjalani hidup? Apakah tidak pernah mengalami cobaan-cobaan ataupun pikul salib? Itu yang pertama, Pak. Dan kedua, saya mau sedikit menanggapi tentang pertanyaannya Pak Cabe. Saya salut dengan Pak Cabe, tapi saya rasa itu tujuannya hanya untuk menguji atau ingin tahu bagaimana Bu Iren setelah berhubungan intim dengan Tuhan, memberikan satu kesaksian tentang pertanyaannya di saat Tuhan sebagai Yesus sebagai manusia, siapa yang menjaga Northland itu? Kan gitu, Pak. Nah, kalau saya menanggapinya sederhana aja, karena yang ditanya adalah Ibu Iren. Nah, kalau saya di posisinya Bu Iren, saya bersaksi, ya saya berbicara dengan iman saya, kan gitu, Pak ya. Nah, saya berbicara begini, kembali lagi ke Alkitab. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Cukup saya rasa itu kalau penjabarannya nanti dibaca terus. Karena apa? Kalau karena kita mengakui Allah Maha Kuasa, Maha Esa, apapun yang diciptakannya semua dalam kontrol Allah. Hanya manusia aja yang bisa menciptakan robot atau apapun bisa melawan sama manusia itu atau blank. Nah, kalau bagi Allah, mau jadi manusia, mau jadi roh, tetap namanya ciptaannya tetap di bawah kontrol Allah. Hanya itu saja Pak Yusuf. Kalau berbicara dari iman, tolong disampaikan sama Bu Iren, dan saya berdoa juga channel Pak Yusuf tetap jaya di dalam kuasa Yesus dan perlindungan Yesus. Shalom. Amen. Dan salam juga Ibu Iren tetap maju. Tolong disampaikan Pak Yusuf ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Heru. Ya, jadi Pak Heru sangat diberkati dengan kesaksian Ibu Iren, dan pertanyaannya setelah Ibu mengalami karya Tuhan dengan Northern Light, apakah Ibu Iren masih mengalami yang namanya perjalanan salib, proses salib di dalam kehidupan Ibu? Ya, mungkin Ibu bisa jelaskan itu. Ya, iya Pak. Jadi sebetulnya makanya saya bilang mukjizat itu bagi saya itu baru awal perjalanan saya dengan Tuhan Yesus. Jadi setelah itu proses pembentukan karakter, dan segala macamnya itulah yang justru terjadi seperti itu. Dan saya bilang nggak gampang sebetulnya, dan beberapa proses malahan sangat amat sulit kalau bukan karena Tuhan, kalau nggak dibantu, nggak ditolong sama Tuhan. Saya juga pasti kedagingan saya ini pasti menyalin daging itu sangat ya kan. Contoh misalnya yang gampang saja kan, mengampuni orang lain misalnya, mengasihi musuh kita, itu maknanya bisa dalam sekali gitu loh, ya kan. Kalau kita nggak ada musuh, nggak ada istilahnya masalah dengan orang lain, gampang kita kayaknya nerima firman itu, kita baca di Alkitab atau kita dengar di khotbah tuh mengampuni orang lain biasa gitu kan ya. Atau orang yang bersalah kepada kita tuh hanya istilah saya salahnya sedikit gitu, kita cuma disenggol gitu. Itu mungkin itu pun kita oke lah, kita bisa mengampuni. Tapi bagaimana dengan orang yang sangat menyakiti kita, yang sangat membuat hidup kita itu miserable gitu, ya kan, menderita, yang dimana dalam pandangan manusia korbannya tuh kita yang benar istilahnya ya, sana yang salah gitu. Apakah kita bisa mengampuni itu orang?
Reaksi kita apa? Nah, makanya saya bilang, makanya sesungguhnya orang yang benar-benar Kristen itu justru yang sudah melalui ujian ini, karena semuanya akan diuji. Makanya jangan dilihat dari pelayanan kita, jangan dilihat dari ritual kita, jangan dilihat dari kegiatan-kegiatan yang secara kulit tadi Pak Tony atau Pak Jamal tadi bilang. Tapi justru saat kita mengalami tantangan, saat kita mengalami masalah, reaksi kita itu seperti apa? Dan dengan intim dengan Tuhan itu reaksi kita tuh akan lain gitu. Kalau dulu saya disakiti orang segala macam, ya kan, apalagi diperlakukan nggak adil dan saya tahu saya yang benar ya, itu kan pembelaan diri saya yang keluar, ya kan. Kamu saya akan berusaha untuk mencari keadilan itu menurut saya sendiri. Tapi sejalan saya dengan Tuhan, saya dilembutkan segala macam, dan itu kadang-kadang itu yang saya bilang susah itu Pak Eru. Seperti misalnya saya harus mengampuni bukan hanya mengampuni orang yang bersalah sama saya misalnya Tuhan minta saya meminta maaf kepada orang yang bersalah sama saya. Loh kan nggak masuk akal loh Pak. Ya kan? Kan nggak masuk akal, nggak adil gitu loh. Tapi itu dia. Tuhan itu kalau Roh Kudus ngomong tuh itu lembut tapi tegas Pak. Itu kalau pengalaman saya Pak ya. Tuhan tuh bilang, "Nak, kamu mau menangkan orang itu atau kamu mau membenarkan diri kamu kepada orang itu? Minta maaf sama dia." Itu kan melawan Tuhan, nggak adil, Tuhan ini nggak masuk akal. Ya kan? Tapi itulah kalau saya bisa simpulkan Alkitab ini jadi satu kata ya Pak ya, itu obey, taat. Makanya Tuhan Yesus kan bilang, kalau engkau mengasihi aku, taati firmanku, taati perintahku. Tuhan nggak bilang kalau engkau mengasihi aku, ke gerejalah tiap hari Minggu. Enggak. Pak. Nah, justru disitulah kalau kita Pak, tapi ujungnya luar biasa karena kita mengalami Tuhan lebih lagi. Jadi saya lebih sekarang tuh bisa mengampuni orang. Saya, mau orang nipu saya, mau orang karena saya pernah ditipu Pak. Ya, mau orang ngejelek-jelekin saya tuh cuman bisa senyum dan berdoa dalam hati, Tuhan ampuni. Tuhan saya pun masih jelek tuh. Tuhan saya pun pernah mungkin lebih jelek daripada orang itu dulu gitu loh. Dan itu saya tahu kalau Irene yang dulu, mana ketehe Pak, nggak bakalan seperti itu Pak. Saya sudah mungkin labrak tuh orang kalau saya merasa saya yang benar gitu. Iya. Baik, puji Tuhan. Gitu Pak, iya. Ya. Bu Iren, ini masih banyak yang antri Bu, jadi kita mesti kasih kesempatan yang lain dulu. Iya Pak Heru ya. Silakan Pak. Iya, makasih Pak Yusuf. Makasih, Tuhan Pak berkati Heru. kita. Ya, Tuhan berkati ya Pak. Shalom. Ya. Oke, kita kasih ke Pak Leo. Selamat malam Pak Leo. Malam Pak Yusuf, malam Bu Iren. Malam Pak. Ya. Selamat malam Pak Leo. Silakan Pak. Pak Yusuf, saya mau berbagi ayat aja buat Pak Cabe yang tadi yang menanyakan kalau Tuhan Yesus selama di bumi, terus yang di sorga siapa gitu loh Pak. Jadi ini sebenarnya di Alkitab sendiri juga Tuhan itu katakanlah ya hadir di dunia ini, di perjanjian lama juga ada Pak. Mungkin Bapak bisa tolong bantu buka ayat Keluaran 13 ayat 21 dan 22 Pak. Keluaran 13 ayat 21 dan 22. Ya, kita tampilkan ya Pak. Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Jadi ini sebenarnya kisahnya waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Pak. Sudah ada di layar Pak, mau saya bacakan apa bagaimana? Apa Bapak baca sendiri? Biar saya bacakan Pak. Silakan. Keluaran 13 ayat 21, Tuhan berjalan di depan mereka. Kita perhatikan di ayat ini Tuhannya itu huruf besar semua. Itu artinya adalah YHWH ya Pak ya. Pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan.
dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, kita ketahui bahwa bangsa Israel keluar dari Mesir itu untuk sampai di tanah Kanaan itu 40 tahun, Pak. Artinya selama 40 tahun, Tuhan itu ada di depan bangsa Israel. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Cabe tadi, saya juga nanyakan lagi, kalau pada saat itu yang di sorga siapa? Kan begitu ya Pak ya? Jadi kita nggak bisa memakai logika manusia untuk menjabarkan Tuhan Pak. Apalagi tadi ada yang Pak Ibnu Kalam mengatakan apa Einstein begitu ya Pak ya, Albert Einstein. Enggak, Tuhan itu nggak bisa dijabarkan seperti itu. Itu. Jadi buat Pak Cabe, mudah-mudahan masih menonton acara ini Pak. Iya Pak. Acara ini. Ini Tuhan menunjukkan kepada bangsa Israel, bukan kepada 1-2 orang, itu satu bangsa yang ditunjukkan dan semua bisa melihat tiang api, tiang awan itu. Jadi ini bukan rekayasa atau berita bohong. Ini adalah sejarah bangsa Israel keluar dari Mesir. Mungkin itu aja Pak Yusuf. Baik Pak Leo. Terima kasih atas pesan saya Pak, seperti yang tadi dibicarakan oleh beberapa penelpon, supaya channel ini terlepas dari dogma dan doktrin Pak. Supaya kita tetap merasakan hadirnya Roh Kudus dengan channelnya Pak Yusuf Manubulu. Bu Iren, semangat dalam Tuhan Yesus Bu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Memberkati juga. Terima kasih Pak Leo membuat masukannya. Oke, kita pindah ke Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Malam Pak Edi. Ya, tombol suaranya. Tombol suaranya Pak. Ya oke Pak, silakan. Halo. Ya. Udah bisa Pak dengar? Ya, bisa dengar. Silakan Pak Edi. Selamat malam Pak Yusuf, Ibu Iren. Malam, Pak. Semoga malam, Tuhan Pak. beserta kita sampai saat ini ya. Terus semangat dalam Yesus. Ibu Iren, saya bangga sama Ibu. Ya, sebagai orang Kristen, kita memang harus menyadari bahwa menjadi orang Kristen bukan secara otomatis kita udah diselamatkan. Itu yang banyak sekali terjadi kesalahan di dalam pribadi orang Kristen tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa sejak kita mengakui bahwa kita sebagai orang Kristen, kita harusnya sadar bahwa kita harus memikul salib, mengikuti Kristus, karakter Kristus kita harus tiru. Nah, saya bangga dengan kesaksian Ibu. Ibu udah terus dekat dengan Tuhan Yesus, terus melayani Tuhan, ya luar biasa Ibu Iren ya. Semoga apa yang terjadi dalam kehidupan Ibu selanjutnya selalu dipenuhi dengan rasa syukur. Dan di balik semuanya itu, Ibu bisa menangkap pesan-pesan Tuhan Yesus di dalam hidup Ibu. Untuk Pak Yusuf, saya juga terima kasih Pak. Tadi Bapak udah sedikit menyinggung adanya banyak para pendeta yang menyalahkan satu dengan yang lain dan merasa dirinya benar. Saya rasa itu memang satu tindakan yang salah di dalam akhir zaman seperti ini. Iya Pak. Harusnya kita semua harusnya menyadari bahwa di dalam Alkitab pun tertuang di situ bahwa tuayan itu semakin banyak tapi pekerjaannya sedikit. Kenapa kita harus mempersoalkan doktrin ataupun yang lainnya, ya kan? Yang Tuhan mau itu bukan seperti itu sebenarnya kalau dia mau menyadari itu semua. Nah, ini semoga didengarkan oleh para pendeta-pendeta yang masih mempermasalahkan hal-hal itu. Dia lupa bahwa Tuhan ingin
hatinya disenangkan. Tuhan ingin kita melakukan kehendak-Nya dengan benar. Dan saya pernah baca satu ayat, Pak Yusuf. Itu saya lupa ayatnya di mana, yang mengatakan Tuhan Yesus mengatakan apakah masih ada iman di bumi pada saat Dia datang. Itu saya benar-benar sedih, Pak Yusuf. Saya benar-benar terharu dengan pernyataan Tuhan seperti itu. Lukas Sekarang 18 kayaknya. Iya mungkin Pak Yusuf. Itu saya berdoa. Semoga Tuhan apa yang menjadi pertanyaanmu itu didapati dalam diri aku. Saya selalu berdoa seperti itu. Dan semoga apa yang Tuhan inginkan, Tuhan pertanyakan di situ, terjadi juga, dijawab juga oleh Ibu Iren dan Pak Yusuf. Semoga Pak Yusuf dan Ibu Iren menjawab pertanyaan Tuhan itu, bahwa Tuhan masih ada iman di bumi. Kamu akan mendapatkan saya, kamu akan mendapatkan Ibu Iren, Tuhan akan mendapatkan Pak Yusuf dan yang lainnya. Ya udah ketemu ya Pak Yusuf ya. Sudah, Lukas 18 ayat 8. Nah, Lukas 18 saya baca ya Pak ya. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saya di situ tersentuh sekali itu. Tuhan sampai timbul pertanyaan seperti itu. Luar biasa itu. Itu mengandung kekuatan yang dahsyat. Kalau kita benar-benar menyadari firman itu. Semoga Bu Iren, Pak Yusuf senantiasa menjadi menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan Yesus untuk nanti Tuhan Yesus datang kembali. Ya, semoga siaran ini semakin terus diberkati ya. Begitu aja. Terima kasih Pak ya. Tuhan memberkati Bapak dan Ibu Iren. Terima kasih. Baik Pak Edi, terima kasih. Oke, kita pindah ke penelpon berikutnya, Pak Denny. Selamat malam Pak Denny. Ya, selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak. Selamat malam Bu Iren. Ya, Bu, saya juga terberkati atas kesaksian Ibu. Setidaknya dua hal. Pertama, bahwasanya Alkitab yang Ibu baca sebelum murtad dan sesudah murtad tetap Alkitab yang Ibu pakai sekarang. Artinya kesaksian Ibu peroleh setelahnya tidak merubah isi Alkitabnya. Itu pertama. Yang kedua, bahwasanya Tuhan itu berbaik hati memberikan kesaksian yang Ibu minta. Saya kira tidak banyak orang yang memperoleh seperti itu. Karena ada ayat yang mengatakan, yang saya tahu, berbahagialah mereka percaya sekalipun tidak melihat. Jadi ini juga bisa. Pak, jadi harus dikasih. Ya, jadi maksud saya Bu, terkadang ada ungkapan semacam menantang Tuhan dalam memberikan kesaksiannya. Itu juga saya kira harus hati-hati menempatkan kata-kata itu. Jangan sampai orang dalam keraguan-raguan langsung segampang itu. Belum tentu semua orang yang akan Tuhan tunjukkan kuasanya gitu, dalam artian mujizat gitu. Karena ada yang mengatakan berbahagialah mereka yang percaya sekalipun melihat. Satu, tanggapan saya ke Ibu tentang ini juga mungkin bagi kami para pemirsa, bahwasanya di dalam keraguan-raguan memperdalam Alkitab, saya kira sebaiknya menggunakan buku yang sebanding. Jadi bukan buku Alkitab dengan buku sekuler. Saya kira begitu. Jadi bukan buku duniawi dengan Alkitab. Saya ikutin dari kesaksian Ibu tadi. Di dalam keraguan-raguan Ibu murtad, Ibu tidak menjelaskan berjuang menemui para hamba Allah, gitu, hamba Tuhan. Atau link-link yang berhubungan dengan di lingkungan Kristen, Ibu dari luar. Cuman Ibu tadi saya tangkap, Ibu berusaha tetap percaya adanya Tuhan, ada neraka, ada surga, hanya agama mana gitu.
Padahal anak ibu telah ibu ceritakan sudah 2 kali memberikan kesaksian ibu memperoleh kesembuhan. Itu saya kira itu perlu digarisbawahi termasuk bagi saya juga. Saya setuju dengan ibu dengan beberapa orang tadi yang menyampaikan bahwasanya bicara tentang baik trinitasi ataupun belajar iman, mempertebal iman, saya kira ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Cabe. Selama sampai kita berharap logika kita terpenuhi baru percaya, saya kira bukan begitu. Selama terpenuhi dulu logika kita dipenuhi dengan jawaban-jawaban udah terjawab di logika kita baru percaya Tuhan, saya kira agak sulit juga. Karena disitulah kuasa Tuhan, ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu, ya kita masuk dulu dengan bantuan yang menjawabnya. Satu lagi saya sependapat dengan ibu tadi bahwasanya supaya orang yang mengaku Kristen tidak terlena begitu saya kira. Saya setuju dengan Ibu Lukas 22 ayat 3, Yudas sendiri yang pernah hidup bersama dengan Yesus, dicatat loh. Yudas pernah hidup bersama dengan Yesus dan dipilih Yesus, dipilih loh dan hidup bersama, dia jatuh digoda oleh iblis. Jadi dalam hal kesaksian dan yang Ibu sampaikan tadi untuk kita semua ini bahwasanya yang ayat yang mengatakan belum tentu yang sekarang di depan jadi di depan, bisa-bisa yang di belakang di depan atau sebaliknya. Terima kasih Bu Ren, terima kasih Pak Yusuf, Tuhan memberkati. Baik. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Denny. Oke, kita pindah ke penelpon selanjutnya. Boleh komen dikit aja Pak. Sebetulnya waktu Ya, pencarian silakan. meskipun tadi saya ini ya, itu saya tanya-tanya kepada banyak hamba Bu, Tuhan. bisa pakai earphone Bu, handsfree Bu. Suaranya agak pelan Bu. Pakai handsfree Bu. Ya, jadi tadi waktu saya mungkin nggak cerita, tapi sebetulnya waktu saya murtad saya cari Pak. Dalam artian saya temuin hamba-hamba Tuhan. Kebetulan di Kamboja itu memang saya cukup banyak berkenalan atau punya teman yang punya kenalan banyak hamba Tuhan karena lumayan banyak misionaris juga di sana. Tapi nggak puas Pak. Makanya saya bilang memang harus sebetulnya kalau ada orang yang tidak melihat tapi saya itu memang lebih bagus menurut saya daripada saya. Saya orangnya keras Pak. Jadi memang karena belas kasihan Tuhan aja, makanya saya memang harus dikasih mukjizat, harus dikasih penglihatan itu. Kalau enggak memang itu hamba Tuhan itu saya tanyain macam nggak usah cerita di sini karena ceritanya nanti panjang. Tapi itu nggak mempan gitu loh Pak, nggak mempan gitu. Jadi bukan berarti terus saya cari sendiri, enggak, saya juga cari sama orang, saya cari sama teman-teman saya yang waktu itu ada yang S2 dalam teolog segala macam. Enggak mempan, enggak memuaskan diri saya. Memang harus Tuhan Yesus sendirilah yang harus jamah saya dan memang itulah pengalaman pribadi gitu. Ya, terima kasih Pak. Oke, Ibu Iren tergolong orang yang skeptis ya Bu ya. Iya, skeptikal. Saya skeptikal sekali waktu itu, betul. Sama kayak Thomas gitu Pak, ya. bener-bener kayak Thomas. Iya. Makanya, aduh itu memang kasih Tuhan. Makanya saya terharu. Saya sangat baru saat itu mengalami yang bener-bener kayak disayang sama Tuhan, kayak dipeluk. Meskipun saya tuh tahu betapa jeleknya saya itu. Gitu Pak. Ya, baik Bu. Kita pindah penelpon Pak. Jesus is my power. Jesus is my power. Wow. Amin. Iya, halo. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak. Ibu siapa? Ibu Iren ya. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Iya. Pak, ini dengar suaranya? Halo. Dengar Pak, agak putus-putus tapi dengar. Oh. Ya. Oh iya. Ya Pak. Mungkin jaringannya lagi kelari-lari ya. Ini cuman aku ingin membagikan ayat Alkitab ya. Boleh? Di sini. Silakan Pak. Mungkin Pak Yusuf boleh screen-nya. Di Ibrani 10 ayat berapa ini? Ayat 36. Ya, Ibrani 10 ayat 36. Ya. Sampai ya
mungkin ada beberapa ayat yang harus dibaca sampai 38. Mungkin itu ya. Saya baca dulu. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sedikit waktu lagi, dan ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ya, itulah iman, Ibu. Ya. Itulah mungkin iman adalah sebuah dasar bagi kita untuk percaya. Ya, mungkin itu saja yang aku bagikan kepada saudara-saudara dan juga bagi yang lain. Mungkin ini adalah dasarnya daripada iman kita. Apabila kita meninggalkan Yesus, ya sudah janji Yesus kepada kita juga kan. Apabila kita menyangkal Dia juga akan menyangkal kita di hadapan Allah. Terima kasih. Sangat takut juga. Baik, Pak. Ya, kayak begitu. Terima kasih Jadi atas janjinya tidak akan pernah sirnanya. Oke. Oke, Pak. Puji Itu Tuhan. Sesuatu yang luar biasa. Ya, terima kasih ya. Ya, baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara. Kita live sudah hampir 3,5 jam dan kami menyampaikan terima kasih atas kebersamaannya yang sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Doa kami semua kita diberkati Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, dan bisa masuk di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ya, dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Iren yang sudah bermurah hati, terima kasih, yang mau hadir, memberikan kesaksian pengalaman hidup yang luar biasa, yang kami semua sangat diberkati dengan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan di dalam kehidupan Ibu. Ya, doa kami Ibu tetap semakin bergelora, semakin tambah bersemangat di dalam Tuhan, dan semakin dipakai Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ya, bagi teman-teman, doa saya untuk Pak Yusuf juga, Pak. Ya, doa saya untuk Pak Yusuf juga, Pak. Ya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bagi teman-teman yang menanyakan nomor rekening, di bawah layar deskripsi kami sudah cantumkan untuk nomor rekening. Silakan bagi yang ingin memberikan mendukung pelayanan ini, Anda bisa salurkan persembahan ke rekening tersebut. Oke, teman-teman, sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita semua dan maju terus di dalam Tuhan, dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Amin.